Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan pertempuran antara senjata surgawi yang berwujud Yang Mulia Yu dengan Ibu Pertiwi yang dibangkitkan Qin Mu. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Qin Fengqing berlari sepanjang jalan. Setelah 2 hari, mereka sudah bisa melihat tanah alam primordial di kejauhan. Tiba-tiba, Qin Fengqing tersentak sedikit. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah langit dan berteriak, "Masih ada orang yang bahkan lebih besar daripada aku." Berapa lama untuk menyelesaikan makan sesuatu seperti itu? Di langit, Yang Mulia Yu, yang menjulang menghancurkan penghalang dunia dari alam primordial, turun dari ketinggian di langit. Bahkan dari perbatasan tanah alam primordial, orang bisa melihat dewa ini. Di belakang kepalanya ada lapisan roda cahaya yang berputar dengan nyala api terbang. Dia turun ke arah yang dulunya adalah reruntuhan besar. Cincin getaran gelombang meledak ke segala arah bersamanya di pusat gempa, menggeser langit di atas dan menyapu semua awan di langit. Tekanan mengerikan melanda jutaan mil melalui alam primordial dalam sepersekian detik. Dalam ruang miliaran mil tanpa batas, semua orang bisa merasakan aura mengerikan ini. Itu membuat semua orang merasa seolah-olah hati mereka dihancurkan oleh dewa yang memancarkan cahaya cemerlang. Bahkan individu-individu kuat yang telah mengalahkan para dewa di hati mereka masih tidak bisa membantu tetapi mengalami perasaan tak berdaya yang sangat besar ketika mereka merasakan keberadaan ini. Pada saat ini, hampir semua orang di alam primordial dapat merasakan dan juga melihat senjata surgawi yang paling tangguh ini. Senjata yang mengintimidasi surga telah jatuh pada mereka pada hari ini. Menemani bahwa, Yang Mulia Yehu, ke batas bawah adalah kapal perang yang tak terhitung jumlahnya. Ketika tubuh, Yang Mulia Yehu, telah menghancurkan penghalang alam primordial, kapal perang ini melayang di sekitar tubuh menjulang ini, turun dengan Yang Mulia Yehu. Di atas kapal adalah sepasukan para dewa dan setan dari surga celestial. Yang Mulia Yehu tidak ada di sini untuk berurusan dengan sisa korban Crimson Light, Kaisar Tinggi, dan Kaisar Pendiri yang tersisa. Dia ada di sini untuk berurusan dengan penguasa alam primordial, untuk membunuh Ibu Pertiwi. Menghilangkan sisa-sisa korban cahaya Crimson, Kaisar Tinggi, dan Kaisar Pendiri adalah tanggung jawab pasukan para dewa dan setan surgawi langit yang mengikutinya ke batas bawah. Aku tidak bisa mengalahkannya, gumam Qin Fengqing. Dia kemudian mengambil kilin naga dan yaner dari bahunya dan berteriak, "Adik laki-laki, kita telah mencapai pantai. Ada orang besar di luar sana, dan aku pasti tidak bisa mengalahkannya. Awas sendiri." Dengan itu, tubuh jasadnya menyusut dengan cepat, dan segera, dia melanjutkan penampilan Qin Mu. "Yang Mulia Mu, temukan teman dan keluargamu secepat mungkin. Celestial Venerable Yu akan datang untuk menjemput Anda semua untuk Youdu." Suara penguasa bumi naik ke telinganya. Qin Mu tidak membalasnya. Dia mengambil daun willow-nya dan menutupi dahinya. Kemudian, mengungkapkan senyuman, dia menoleh ke Yaner dan berkata, "Saudari Yaner, pakaian saya berantakan, tidakkah Anda membantu saya merapikannya?" Yaner masih kaget dengan Yang Mulia Yu, yang sangat besar itu, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakannya, dia buru-buru berubah menjadi gadis gemuk dan membantunya mengatur pakaiannya dengan susah payah. "Tuan muda, orang yang datang dari surga tampaknya adalah lemak biru." Qin Mu mengangguk. "Ini tiruan, tapi sangat tangguh." Suara penguasa bumi melintas di benaknya. "Jangan berpikir untuk mengambil risiko, pemusnahan Eternal Pistiatur dalam batu. Kembali ke Youdu. Pada akhirnya, Anda adalah anak Youdu." Qin Mu melihat bahwa Yaner mengalami kesulitan, dan dia tertawa. "Biarkan aku yang melakukannya. Sister Yaner, jika Anda membawa Fatih Dragon dan saya dengan kecepatan tercepat Anda, berapa lama untuk terbang ke hutan persik?" Yaner menghela nafas lega dan mengungkapkan bentuk aslinya lagi, berubah menjadi bentuk naga pipit. "Itu hanya akan membuatku sehari." Qin Mu terbang ke punggungnya dan menjawab dengan suara rendah, "Lalu, kita akan menuju ke hutan persik pertama. Fatih Dragon, ayo." Naga kilin buru-buru melompat ke punggung Yaner, dan burung pipit naga itu melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Meskipun dia tidak secepat Qin Fengqing ketika dia berlari dengan sekuat tenaga, dia masih sangat cepat dan jauh lebih cepat daripada kilin naga. Pada hari kedua, Yaner terbang melintasi perbatasan Kunlun dan turun di luar Akademi Sekte Dao. Dao Master Lin Xuan melihat burung ilahi ini turun dari surga dan bergegas keluar dari akademi, hanya untuk melihat Qin Mu meluncur dari belakang burung ilahi dan berlari menuju hutan persik tanpa menyapanya. "Yang Mulia Yu." Qin Mu menerobos ke dalam hutan persik dan berteriak keras, "Teman lamamu Celestial Mu mencari penampilanmu." Dao Master Lin Xuan sedikit terkejut. Dia menyaksikan Qin Mu terus menjelajah lebih dalam ke hutan persik, namun pada akhirnya, dia hanya berjalan berputar-putar di lapisan luar hutan persik. "Ada apa dengan Master Sekte Qin?" Dao Master Lin Xuan bertanya pada naga kilin. Naga kilin melirik ke sekelilingnya, menjawab, "Perdamaian abadi akan segera berakhir. Master Sekte ingin meminta bantuan dari Master Hutan Persik, jadi dia mengeluarkan identitasnya."
Jika penguasa hutan persik masih peduli dengan ikatan lama, maka dia tidak akan menolak permintaannya. Dao Master Lin Xuan bingung dan menjawab dengan tergesa-gesa, perdamaian abadi akan selesai, apakah itu terkait dengan Lan Yutian yang tiba-tiba turun dari surga? Dewa itu terlihat sangat mirip dengan Lan Yutian di sisi Master Sekte, selain dia sedikit lebih kurus daripada yang terakhir. Pada saat ini, beberapa Taois datang mencari, dan mereka berkata dengan keras, Dao Master, langit-langit jernih telah mengirim orang ke bawah, silakan kepala. Dao Master Lin Xuan tidak punya waktu untuk meminta rincian lebih lanjut. Dia buru-buru kembali ke akademi untuk menyambut para tamu dari Clear Sky Heaven. Yang mengejutkannya adalah bahwa kali ini, Clear Sky Heaven Sekte Master sebenarnya telah datang secara pribadi. Dao Master Lin Xuan hendak bertukar basa-basi ketika Clear Sky Heaven Sekte Master mengangkat tangan. Junior Brother Lin, saya di sini atas instruksi Dao Ancestor untuk meminta Anda untuk segera bermigrasi Eternal Peace Empire Dao Sekte ke Clear Sky Heaven dan tinggal jauh dari tempat masalah ini. Kedamaian abadi tidak bisa diselamatkan. Mata Dao Master Lin Xuan melebar, dan dia terdiam. Tiba-tiba, dia kehilangan semua kekuatannya dan bersandar pada pilar, suaranya serak ketika dia bertanya, Dao Ancestor mengatakan itu. Dao Ancestor mengatakan itu. Clear Sky Heaven Sekte Master segera mengambil kepergiannya, berkata dengan suara serius, saya masih harus memberitahu Sekte Dao di berbagai langit dan memberitahu mereka instruksi Dao Ancestor? Saudara Junior Lin, Dao Ancestor sangat menghargai Anda, bahkan meminta saya untuk memberitahu Anda terlebih dahulu. Jangan mengecewakannya. Setelah itu, dia terbang. Pikiran Dao Master Lin Xuan terlempar ke dalam kekacauan, dan dia baru sadar kembali setelah beberapa saat. Dia berlari keluar dari Akademi Dao Sekte dengan langkah terhuyung hanya untuk melihat bahwa Qin Mu masih mondar-mandir di perbatasan hutan persik. Dia masih berusaha memasuki hutan persik, namun sepertinya tuan dari hutan persik masih belum menanggapinya. Pada malam hari, hutan persik menyala redup. Seorang wanita yang membawa lentera berjalan keluar dari hutan persik dan berkata, Tuan Muda Qin, Dewi berkata bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa sehubungan dengan acara ini. Dia tidak akan bisa membantu, jadi tolong kembali. Dewi juga mengatakan bahwa Tuan Muda harus bijak dan bermain aman dan bahwa Anda tidak boleh terlalu terlibat dalam hal-hal dunia fana. Jika Tuan Muda tidak ada di sini untuk meminta bantuan, Anda dapat memasuki hutan persik kapan saja. Tidak ada konflik atau bahaya di dalam hutan persik. Qin Mu tertegun. Wanita dengan lentera itu memandang ke arah Yaner. Saudari Yaner, Dewi ingin kamu kembali ke istana. Yaner bingung. Dia memandang Qin Mu, lalu pada naga kilin, dan akhirnya pada wanita yang membawa lentera. Dia sedikit ragu. Wanita itu melanjutkan, Dewi berkata bahwa di sini, hidupmu dalam bahaya. Terutama dalam mengikuti Tuan Muda Qin, Anda bahkan akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Yaner ragu-ragu, dan dia tiba-tiba berkata, naga berlemak, pergi meyakinkan Tuan Muda untuk memasuki hutan persik bersamaku, Dewi dapat memastikan keselamatanmu. Naga kilin melirik Qin Mu. Master telah membuat keputusan, tidak ada yang bisa membujuknya sebaliknya. Saudari Yaner, pergilah sendiri. Yaner panik. Apakah kamu tidak akan pergi denganku? Naga kilin tertawa. Master Sekte membutuhkanku. Ketika saya hampir mati kelaparan, Master Sekte adalah orang yang memberi saya makanan. Saya tidak bisa pergi begitu saja ketika dia dalam masalah. Sekarang adalah waktu ketika Master Sekte sangat tidak berdaya, semakin saya tidak bisa pergi. Meskipun saya seorang pengecut dan rakus, saya tidak takut mati. Saudari Yaner, mohon berhati-hati. Yaner berada dalam dilema. Wanita dengan lentera itu berulang kali mengganggunya, dan kemudian Yaner mengikutinya ke dalam hutan persik, berbalik sekali setiap 3 langkah sebelum dia berangsur-angsur menghilang. Naga kilin datang ke sisi Qin Mu. Master Sekte, kemana kita akan pergi? Qin Mu menunduk. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan menjawab, kita akan pergi ke border Dragon City terlebih dahulu. Tubuh naga kilin bergetar dan mengungkapkan wujud aslinya. Dao Master Lin Xuan menghampiri mereka dan berkata kepada Qin Mu, Sekte Master Qin, Dao leluhur ingin agar Sekte Dao kita bermigrasi, untuk meninggalkan Eternal Page dan menuju ke Clear Sky Heaven untuk berlindung. Qin Mu mengangguk tanpa suara. Master Sekte tidak bermaksud mengatakan apa-apa? Dao Master Lin Xuan tidak bisa membantu tetapi bertanya. Qin Mu melompat ke dahi naga kilin. Menatap ke bawah, dia menjawab, mungkin jika perbukitan hijau bertahan, masih ada kesempatan untuk menyalakan api baru di masa depan. Dao Master Lin, hati-hati. Dao Master Lin Xuan buru-buru bertanya, Master Sekte Qin, tidakkah kamu akan mencari perlindungan? Qin Mu mengungkapkan senyum. Lin Xuan merasa bahwa sebenarnya ada kemurnian sejati dalam senyum bocah ini. Dengan langkah lebar dan awan di bawah kakinya, kilin naga berlari ke arah border Dragon City. Naga kilin mengerahkan semua kekuatannya dan berlari dengan kecepatan penuh sepanjang jalan. Kali ini, dia tidak mengendur lagi,
dan dia tidak menekan kecepatannya untuk menipu untuk lebih banyak pil semangat. Sebagai gantinya, dia berlari dengan nyawanya di telepon. Sebelumnya, untuk menukar lebih banyak pil semangat, dia akan selalu meningkatkan kecepatannya sedikit demi sedikit agar Qin Mo melihat peningkatannya sendiri sehingga dia akan memperbaiki lebih banyak pil semangat untuknya. Sekarang, dia tidak lagi berpikir untuk bermain trik kecil seperti itu. Naga Kilin berlari selama 2 hari, tetapi mereka masih tidak bisa melihat perbatasan reruntuhan besar dari sebelumnya. Daya tahannya jauh lebih besar hari ini, jadi dia tidak merasa lelah bahkan setelah berlari dengan kekuatan penuh selama 2 hari berturut-turut. Tiba-tiba, seekor burung pipit hijau mengepakkan sayapnya dan terbang dari belakang, mendarat di kepala naga Kilin dan kemudian memberi makan naga roh pil Kilin. Itu tertawa. Aku kembali lagi. Qin Mo dan naga Kilin keduanya terkejut dan gembira. Saudari Yan mengapa kamu kembali? Dewi punya banyak pelayan di sisinya, dia tidak akan merindukanku. Burung gereja hijau itu berisik, dan dia berbicara dengan kecepatan tinggi, dan Dewi tidak suka aku merawatnya, dia selalu mengatakan bahwa aku ingin memberinya makan sampai dia menjadi gemuk. Kali ini, saya memberi makan diri saya sampai saya menjadi berlemak besar, jadi dia mungkin tidak menyukainya lagi. Alih-alih tinggal di sana dan kesal, saya mungkin datang ke sini untuk bersenang-senang. Setidaknya Anda tidak takut saya memberi makan Anda semua menjadi gemuk. Qin Mo menggelengkan kepalanya. Mengikuti kita akan berbahaya. Saudari Yan Anda harus kembali. Ketika kerusuhan meletus, di seluruh alam primordial, hutan persik mungkin akan menjadi tempat paling aman untuk berada. Yan tertawa. Ketika bahaya datang, aku akan kembali. Saya hanya khawatir tentang kalian. Tanpa aku merawatmu, kalian pasti tidak bisa menjaga dirimu dengan baik. Anda sedikit bersarang. Juga, Fatih Dragon, kau terlalu lambat. Dia mengungkapkan bentuk aslinya, berubah menjadi burung pipit naga gemuk, dan tertawa. Naik ke punggungku, kecepatanku lebih cepat. Dia membawa Qin Mo dan naga Kilin di punggungnya dan terbang ke depan. Dalam waktu kurang dari 1 hari, dia mencapai daerah dekat border Dragon City. Qin Mo turun dan memeriksa geografi sekitarnya. Ketika alam primordial menerobos, geografi tempat berubah secara drastis. Dia hanya menyimpulkan posisi umum border Dragon City, tetapi dia tidak memiliki peta geografis yang terperinci. Di sana adalah kuil Raja Surgawi. Mata Qin Mo menyala saat tatapannya mendarat di kuil Raja Surgawi yang kumuh. Kuil Raja Surgawi tidak jauh dari kota naga perbatasan. Ketika kita sampai ke kuil, kita akan dapat menemukan border Dragon City dengan sangat cepat. Fatih Dragon, apakah Anda masih ingat ketika patung batu Raja Surgawi menunggang Anda untuk membunuh Raja Naga? Kuil di depan adalah tempat terjadinya. Naga Kilin mendengus. Kenangan tentang peristiwa itu masih segar di benaknya. Qin Mo bingung, dan kemudian dia mendengar suara penindasan Raja Surgawi Laut dari dalam kuil Raja Surgawi. Bawalah pedangku. Pimpin kudaku di sini. Qin Mo melangkah maju, hanya untuk melihat patung batu berjalan keluar dari kuil. Patung batu itu dengan cepat mengalami transformasi dari batu menjadi daging dan darah. Penindasan Raja Surgawi Laut benar-benar cocok, dan di satu tangan adalah Green Dragon Crescent Blade-nya. Dia membalik ke kuda batu di depan gerbang kuil, dan kuda batu itu juga mengalami transformasi cepat. Sisik naga di tubuhnya berubah warna menjadi hijau dengan cepat, kukunya pecah dan berubah menjadi cakar naga, dan ekor kudanya berubah menjadi ekor naga. Itu memiliki mulut yang penuh gading, dan membuka mulutnya untuk berteriak, terdengar seperti guntur. Qin Mo menyapanya dan berkata, penindasan Raja Surgawi Laut, aku Qin Mo, keturunan ratus dan ke-7 Kaisar Pendiri. Kami pernah bertemu sekali sebelumnya. Berani saya bertanya pada Raja Penindasan Raja Langit, perintah apa yang diberikan Kaisar Pendiri saat ini? Si Suppression Heavenly King menarik kendali pada Green Dragon Horse-nya, menatapnya lalu tertawa. Aku ingat naga Kilin itu, aku pernah menungganginya di tengah malam untuk pergi dan membunuh naga pemberontak di Laut Timur. Kaisar Pendiri mengirim dekrit dari Desa Riang. Dia memerintahkan kita para dewa di bawah King Huang dari Istana Clear Celestial Timur untuk meninggalkan reruntuhan besar dan menarik kembali dari semua sisi untuk mengamankan kekuatan kita. Karena Anda adalah keturunan Kaisar Pendiri, Anda harus tahu betapa berbahayanya situasinya. Anda dapat menuju ke Fengdu untuk mencari perlindungan. Dia mengangkat pedangnya dan menunggang kudanya. Qin Mo mengerutkan kening, dan dia merasakan perasaan tidak enak di hatinya. Dekrit Kaisar Pendiri adalah bagi mereka untuk menarik kembali dari semua sisi untuk mengamankan kekuatan mereka. Ini juga akan berarti bahwa penebang kayu, guru surgawi seni bela diri, Di Yue, Tian Shu, dan 4 guru surgawi yang agung serta 4 raja surgawi yang hebat juga akan menerima dekrit pendiri Kaisar agar mereka meninggalkan kedamaian abadi. Perdamaian abadi awalnya selamat di bawah perlindungan para korban yang tersisa dari era pendirian Kaisar. Sekarang Kaisar Pendiri telah mengirimkan perintahnya,
4 guru surgawi yang agung dan 4 raja surgawi yang hebat, seperti halnya dengan Feng Du lainnya, akan mundur dan tidak membantu perdamaian abadi sama sekali. Qin Mu menenangkan diri, suaranya serak saat dia berkata, "Ayo, pergi ke border Dragon City." Dalam perjalanan, Qin Mu melihat bahwa di berbagai desa dan kota, patung-patung batu terbangun dan berubah dari batu menjadi daging dan darah. Para dewa dari era Kaisar Pendiri berkumpul menjadi tentara dan meninggalkan tanah yang pernah mereka jaga. Orang-orang dari reruntuhan besar berdiri di samping pintu masuk desa dan gerbang kota dan menyaksikan para dewa yang telah melindungi mereka pergi. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Qin Mu mengikuti pasukan dewa ke border Dragon City. Pasukan para dewa menyeberangi jembatan melalui antara kehidupan dan kematian dari border Dragon City dan memasuki Feng Du. Border Dragon City benar-benar diam. Ada banyak kuil di kota dan banyak patung batu. Pada saat ini, patung-patung batu ini juga bangun dan memasuki Feng Du satu demi satu. Kultus Master Qin. Ada banyak murid sekte iblis surgawi di dalam kota, dan mereka dengan cepat menyadari bahwa Qin Mu telah memasuki kota. Raja Surgawi Shi memimpin beberapa tuan rumah menuju Qin Mu dan bertanya dengan bingung, "Sekte guru, apa yang terjadi?" Qin Mu melambaikan tangannya dan tersenyum. "Ada saya di sekitar, tidak perlu panik." Dengan itu, dia juga berjalan antara hidup dan mati untuk memasuki Feng Du. Aula Raja Feng Du Feng Du. Wajah Raja Yama disembunyikan di bawah jubah kegelapan saat dia berkata, "Anak Qin, kamu tidak perlu berbicara. Saya tahu mengapa Anda datang. Bagaimanapun juga, kita pada akhirnya adalah orang-orang Kaisar Pendiri, bukan orang-orang perdamaian abadi. Kaisar Pendiri telah mengeluarkan dekretnya, sebagai bawahannya, kita harus mengikutinya." Vena muncul di dahi Qin Mu saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. "Bagaimana dengan kehidupan manusia, kehidupan banyak orang di perdamaian abadi? Anda mengendalikan tentara yang paling tangguh di era pendiri Kaisar, apakah Anda hanya akan menyaksikan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya dari perdamaian abadi diberikan seperti itu? Itu jutaan nyawa manusia. Nenek moyang mereka juga orang-orang di era pendiri Kaisar." Tidak ada jejak emosi dalam suara Raja Yama. "Kaisar Pendiri adalah ayah baptisku. Dia punya rencananya. Dia meninggalkan para dewa dan iblis di bawahnya kepadaku, jadi aku harus bertanggung jawab atas mereka." 4 guru surgawi yang agung dan 4 raja surgawi yang hebat juga masing-masing telah menerima perintah dan telah mundur dari kedamaian abadi. "Anak Qin, Qin Mu, kau, bagaimanapun, adalah keturunan Kaisar Pendiri. Datanglah ke Feng Du, kami didukung melawan Youdu dan dapat mundur atau bertahan." Qin Mu benar-benar kecewa. Dia berdiri dan tertawa dengan dingin. "Saya adalah anak Qin, tetapi saya juga seorang Kaisar Manusia. Di garis aula Kaisar Manusia, mulai dari Kaisar Manusia leluhur pertama hingga generasiku, ada 37 generasi. 37 generasi Kaisar Manusia semuanya bertarung dengan kekuatan mereka demi rakyat jelata perdamaian abadi. Ketika satu jatuh, yang lain akan melanjutkan pertarungan, tidak ada yang mundur. Saya tidak bisa mengakhiri warisan Hall of Human Emperors. Pamitan." Dia berjalan keluar dari aula Raja Qin. Di luar aula, ribuan dewa dan setan membungkuk kepadanya dan berdiri diam, menunggu. Seven Killstar Saffron Wei Liao memberi hormat kepada dermawan. Pemimpin umum dewa berbicara dengan suara serius, "Wei Liao sudah mati, jadi aku bukan lagi bawahan Kaisar Pendiri. Saya bersedia mengikuti dermawan untuk pergi berperang." Qin Mu memandang mereka dengan linglung dan kemudian mengungkapkan sepotong senyum. "Bintang Saffron Wei Liao, jiwamu mungkin tersebar." Wei Liao tertawa terbahak-bahak. "Kita sudah mati sekali untuk pendiri Kaisar, apa salahnya jika kita mati sekali lagi untuk penyumbang? Saudara, apakah Anda takut?" Ribuan dewa dan setan tertawa terbahak-bahak. "Kami tidak takut 20.000 tahun yang lalu, jadi bagaimana kita bisa takut setelah kematian? Kita akan gagal menjadi pahlawan hantu." Qin Mu menggenggam tangannya dan membungkuk ke tanah. "Atas nama orang-orang kedamaian abadi, saya berterima kasih kepada Anda semua. Tolong bermigrasi orang-orang dari reruntuhan besar ke kota-kota perdamaian abadi untuk menetap." Dia akan pergi ketika dia melihat sekelompok pria tua, wanita tua, pria tampan, dan wanita cantik dari segala bentuk dan ukuran berjalan dengan berisik. Yang memimpin mereka adalah patriark muda. Dia menendang naga kilin ke samping dan tertawa. "Bagaimanapun, kita bukan bawahan Kaisar Pendiri. Jika kita menemui kematian demi kedamaian abadi, itu hanyalah tugas kita." Qin Mu terkejut. Pria dan wanita yang tampan ini, pria tua dan wanita tua, mereka semua adalah generasi terakhir dari para guru pemujaan sekte iblis surgawi. Mereka semua berbicara dan berkata, "Kami adalah sekte suci surgawi, bukan sekte iblis surgawi. Tidak ada gunanya bagi kita untuk berlubang di sini. Kita harus pergi dan menghadiri bisnis." Qin Mu tidak berbicara lagi, dia menggenggam tangannya dan membungkuk ke tanah sebelum generasi terakhir para kultus surgawi Saint Chult dan Patriark Muda, dan dia tidak bangun bahkan setelah waktu yang lama.
Sang patriark muda membantunya berdiri dan tersenyum. Ini bukan hanya masalahmu, ini masalah semua orang. Kami tidak dapat membiarkan Anda membawa ini sendiri. Silakan duluan, kita iblis dan iblis telah bersembunyi di sini begitu lama, saatnya bagi kita untuk keluar. Qin Mu bangkit dan pergi dengan naga Qilin dan Yan-Er. Dia datang ke antara hidup dan mati hanya untuk melihat sebuah perahu kecil mengambang dari sungai ketidakberdayaan. Pendayung di atas kapal melepas topi bambu dan tersenyum. Kaisar manusia Qin, aku akan memberimu tumpangan. Qin Mu naik perahu kecil. Taois Ling Jing mendayung perahu dan mengarungi mereka melawan arus, mencapai alam hidup orang mati. Dia kemudian berubah menjadi kerangka bertulang putih dan berbicara dengan santai, harga perumahan di Fengdu meningkat setiap hari, saya tidak akan mampu membeli rumah di tepi sungai ketidakberdayaan. Manusia Kaisar Qin, situasi di luar sangat berbahaya. Qin Mu terdiam untuk sementara waktu. Daois Ling Jing, kamu sudah mati, tidak perlu bagimu untuk memikirkan hal-hal seperti itu lagi. Taois Ling Jing tersenyum. Aku bertarung dengan Tuan Manusia Kaisar Shu sepanjang hidupku. Dia memotong salah satu jari saya sangat membencinya. Namun, ketika dia mengeluarkan segel manusia kaisar, saya masih pergi untuk membantu dengan Patriarch Iblis Surgawi. Ras manusia, serta ras lain dari perdamaian abadi, mereka semua diselamatkan oleh Kaisar Manusia. Saya mendayung perahu dan membimbing jiwa-jiwa di sini, tidak banyak artinya. Jika saya terus bercampur aduk di sini selama beberapa puluh ribu tahun atau lebih, mungkin saya dapat membeli rumah kecil di tepi sungai ketidakberdayaan. Daripada itu, saya mungkin juga pergi berperang sengit lainnya. Patriarch Iblis Surgawi akan pergi, saya juga ingin pergi. Qin Mu menjawab dengan suara serak, Taois Ling Jing, kau dan Patriarch akan menemui ajal untuk perdamaian abadi, untuk menghentikan surga tinggi, namun tidak ada orang dari perdamaian abadi yang akan tahu bahwa kau adalah pahlawan yang mengawasi mereka. Taois Ling Jing mendayung perahu, melewati gunung-gunung tulang putih yang tak terhitung jumlahnya. Dia tersenyum dan berkata, tapi saya tahu bahwa saya seorang pahlawan. Saya ingin mengikuti kata hati saya, pergi dan melakukan sesuatu. Anda telah mencapai pantai. Ketika kamu datang lagi lain kali, yang berada di atas kapal mungkin bukan aku. Qin Mu melompat dari kapal dan membungkuk. Perahu kecil itu berlayar, menghilang di antara kabut dan tulang putih. Setelah Qin Mu berjalan keluar dari Fengdu, Yan-Er berubah menjadi seekor burung pipit naga dan membawanya bersama-sama dengan naga Qilin menuju dunia surgawi Yin. Di istana Yin surgawi, Dewi surgawi Yin dan jiwa Kaisar Langit yang hancur di pasir hitam terdiam. Yan Qiling segera berdiri di belakang jiwa Kaisar Langit yang hancur. Qin Mu diam-diam menunggu jiwa Kaisar Langit yang hancur untuk berbicara. Setelah beberapa waktu, jiwa Kaisar Langit yang hancur di pasir hitam berkata, Yang Mulia Mu, tahukah Anda senjata siapa Yang Mulia Yu? Jika Anda melakukannya, Anda harus menjauh, semakin baik. Qin Mu tersandung kembali karena terkejut saat menyadari siapa itu. Ya, anakku yang tidak berbakti. Jiwa Kaisar Langit yang hancur tertawa. Memang, yang Anda kalahkan di pertemuan kolam giok, orang yang Anda terluka parah di depan ibunya dan mengumpulkan pahlawan-pahlawan, Yang Mulia Hao. Kekuatan dan kesombongannya telah mencapai puncaknya, dengan surga celestial menyerah ke dia kemudian menggelengkan kepalanya. Kamu harus pergi dari sini. Kekuatan anakku yang tidak berbakti telah mencapai tingkat alam surgawi-surgawi. Meskipun tidak lengkap, ini dapat dianggap sebagai yang terkuat yang pernah disaksikan sejarah. Bahkan Founding Emperor tidak cocok untuknya. Hanya setengah dari alam langit surgawi yang dapat mengatasi beberapa alam kaisar tahta. Terlebih lagi, dia memiliki Yang Mulia Yu. Qin Mu tertawa. Yang Mulia, Anda membutuhkan bantuan saya untuk mengumpulkan dan merekonstruksi jiwa Anda. Anda tidak dapat mengirim saya ke kematian saya. Jiwa Kaisar Langit yang hancur di pasir hitam menatapnya untuk sementara waktu sebelum melanjutkan. Pengiriman senjata ilahi terkuat ke dunia fana tidak hanya mencakup alam primordial tetapi juga Suandu, Youdu, dan 4 dewa dari 4 arah. Ini bukan hanya ide Yang Mulia Hao tetapi dari semua penatua pendiri aliansi surga. Qin Mu mengangkat alis. Aku tidak bisa membantumu. Jiwa yang hancur dari Kaisar Langit menghela nafas. Aliansi di antara kita sudah berakhir. Qin Mu, hatinya tidak mau, berkata, saya dapat membantu Anda merekonstruksi jiwa Anda dan membawa Anda kembali ke kehidupan. Jiwa Kaisar Langit yang hancur menggelengkan kepalanya dan tersenyum ambigu. Yang Mulia Mu, kamu masih tidak mengerti. Tidak ada peluang kemenangan. Tidak ada peluang sama sekali. Saya akan terlibat jika saya membantu Anda. Saya mungkin hanya memiliki satu jiwaku, tetapi itu masih utuh. Jika saya membantu Anda, saya tidak akan memiliki jiwa sama sekali. Qin Mu berdiri diam. Setelah sekian lama, tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak. Lelucon. Dewa-dewa kuno ini adalah lelucon. Saya juga bercanda. Aku seharusnya tidak menaruh semua harapanku pada para dewa kuno ini. Jiwa Kaisar Langit yang hancur diam-diam menatapnya.
Yan Qiling dengan dingin menghela nafas. Yang Mulia Mu, mengapa kamu tertawa? Aku menertawakan betapa naifnya dewa-dewa kuno ini. Qin Mu semakin sedikit gila. Dia menepukkan kedua telapak tangannya dan terus tertawa. Aku menertawakan diriku sendiri karena terlalu naif. Jiwa Kaisar Langit yang hancur terus menatapnya dengan tenang. Yan Qiling meliriknya dan bertanya dengan lembut, Yang Mulia Mu, mengapa Anda mengatakan itu? Pengiriman senjata ilahi surgawi terkuat surgawi tidak untuk berurusan dengan perdamaian abadi. Kesulitan perdamaian abadi adalah kerusakan jaminan. Sasaran sebenarnya dari senjata ilahi adalah para dewa kuno. Qin Mu tertawa sampai matanya menangis. Ketika langit celestial ingin berurusan dengan penguasa bumi, dia memiliki kaki yang dingin dan tidak berani berbicara. Ketika mereka ingin berurusan dengan adipati surga, dia gemetar ketakutan dan menyerah. Ketika mereka ingin berurusan dengan alam primordial dan membunuh Ibu Pertiwi, Kaisar Pendiri, Pahlawan, dan Antek sama-sama semuanya tak berdaya. Ketika mereka ingin berurusan dengan 4 dewa, mereka hanya bisa menunggu kematian mereka. Sekarang, mereka berniat untuk melenyapkan kekuatan para dewa kuno, dan yang dulunya kaisar para dewa kuno hanya bisa bersembunyi. Sama seperti semut Burrowet berbisik di musim gugur tentang keuntungan dan kerugian. Sungguh konyol aku datang untuk menemukanmu. Ekspresi Yan Qiling berubah, dan dia berteriak, beraninya kau? Semut apa? Beraninya kau mengucapkan omong kosong seperti itu di depan Yang Mulia? Jiwa Kaisar Langit yang hancur mengangkat tangannya dan menghentikan Yan Qiling. Dia tersenyum. Biarkan dia melanjutkan. Qin Mu tersenyum dingin. Hanya melalui kekuatan Adipati Surga dan Penguasa Bumi aku bisa membawa Dewi Yin Surgawi kembali hidup. Jika Adipati Surga dan Penguasa Bumi sudah mati, tidak ada yang bisa saya lakukan. Ketika langit surgawi datang untuk membunuh Ibu Pertiwi, Anda para dewa kuno tidak melakukan apapun. Ketika mereka pindah ke 4 dewa, saya berharap Anda para dewa kuno tidak melakukan apa-apa juga. Setelah itu, langit surgawi akan melanjutkan untuk membunuh Adipati Surga dan Penguasa Bumi. Kemudian, para dewa kuno akan punah. Era para dewa kuno akan berakhir selamanya. Dan semua ini akan menjadi hasil dari kelambanan Yang Mulia. Yan Qiling mengamuk dan berteriak, omong kosong. Beraninya kamu berbicara kepada Yang Mulia dengan cara ini. Saya akan membunuh kamu. Majikanku, Kaisar Langit Kuno, adalah kaisar terkuat sepanjang zaman. Bahkan jika dia akan terbunuh atau kekuatannya disita, dia tidak akan jatuh cinta pada seranganmu. Jiwa Kaisar Langit yang hancur tertawa. Qiling, itu sudah cukup. Anda tidak perlu berbicara lagi. Yan Qiling membungkuk dan mundur selangkah. Dia berkata, muridmu tidak tahan dia menghinamu. Karena itu, saya berbicara untuk Anda. Apa omong kosong tentang semut berbisik? Dia harus dihukum mati. Jiwa yang hancur dari Kaisar Surgawi bingung apakah harus tertawa atau menangis. Dia berkata, Yang Mulia Mu, kata-katamu masuk akal. Namun, mengingat situasi saat ini, jika kita membuat langkah signifikan, kita akan mencari kematian kita sendiri. Akan sulit bagi saya untuk membantu. Katakan, apa yang harus saya lakukan? Yang Mulia, apa yang perlu Anda lakukan adalah memberi perdamaian abadi sebuah garis hidup. Qin Mu dengan sungguh-sungguh berkata, jika perdamaian abadi dihancurkan, semua akan diberantas, termasuk para dewa kuno, era melalui waktu, dan bahkan Kaisar Pendiri. Satu-satunya permohonan saya adalah meminta Yang Mulia menggunakan semua kekuatan Anda untuk melindungi perdamaian abadi. Jiwa yang hancur dari Kaisar Langit menghela nafas dengan ekspresi sedih. Terlalu sulit, aku tidak bisa melihat secercah harapan. Qin Mu tidak mau menyerah. Dia berkata, saya bisa menggunakan kekuatan surga Duk untuk menggabungkan 2 jiwa Anda. Jiwa Kaisar Langit yang hancur menggeleng dan menghela nafas. Proposisi Anda terlalu menggoda. Jika ada yang berbeda, saya akan setuju. Anda tidak menyadari bahwa bahkan jika saya memulihkan semua jiwa ilahi saya mungkin tidak sama lagi. Apakah itu karena tubuhmu? Tiba-tiba Qin Mu bertanya. Jiwa Kaisar Langit yang hancur di pasir hitam terkejut dan dengan dingin menjawab, apa yang kamu tahu? Qin Mu mengambil jepit rambut Peachwot dan berkata, saya tahu bahwa tubuh Yang Mulia terperangkap dalam seni ilahi Yang Mulia Ling. Jepit rambut celestial Yang Mulia Ling. Jiwa Kaisar Celestial yang patah mengulurkan tangan untuk jepit rambut itu dengan penuh semangat. Qin Mu santai tangannya, memungkinkannya untuk mengambil jepit rambut. Dengan jepit rambut di telapak tangannya, jiwa Kaisar Langit yang hancur menjadi tenang. Dia memandang jepit rambut dengan hati-hati, dan dengan jepit tiba-tiba, jepit rambut Peachwot hancur. Itu kemudian muncul kembali di telapak tangannya lagi. Ini benar-benar jepit rambut pohon peach Yang Mulia Ling. Sepertinya dia telah menemukanmu. Jiwa Kaisar Langit yang rusak mengembalikan jepit rambut dan tertawa. Saya tersentuh. Saya benar-benar tersentuh. Namun, saya tidak punya alasan untuk pergi ke dunia fana. Yang Mulia Hao cukup untuk menyelesaikan segalanya. Dia mondar-mandir dan mendesah.
Putra saya yang tidak berbakti memiliki kekuasaan atas semua lapisan masyarakat. Kekuatan saya dekat dengannya, tetapi jika ada yang tahu bahwa saya pernah menjadi kaisar surgawi, saya akan menghadapi kekuatan gabungan mereka dan dibunuh. Saya tidak punya alasan untuk pergi ke dunia fana. Mata Qin Mu cerah. Jika Yang Mulia Hao tidak dapat menangani alam primordial, apakah Yang Mulia punya alasan untuk pergi ke dunia fana? Jiwa Kaisar Langit yang hancur tersentak. Qin Mu berkata, kami akan melihat apakah Yang Mulia bersedia. Kamu adalah iblis. Yang Mulia Mu, kau memang iblis. Jiwa Kaisar Langit yang hancur mondar-mandir dengan panik dan kemudian berhenti tiba-tiba. Saya benar-benar mau. Saya tidak akan rugi apa-apa. Kasihan Ibu Pertiwi, tapi ini juga satu-satunya alasan aku pergi ke dunia fana. Hanya dengan cara ini kita dapat memiliki secercah harapan. Yan Qiling mengerti apa yang akan mereka lakukan. Dia terkejut tapi tetap diam. Qiling! Yan Qiling membungkuk. Ya Tuan. Pasir jiwa hitam yang mengelilingi jiwa Kaisar Langit yang hancur berputar-putar dan meludahkan cermin bundar yang terang ke tangan Yan Qiling. Jiwa Kaisar Langit yang hancur berkata, pergi temukan Ibu Pertiwi. Minta dia menghadap cermin ini. Yan Qiling diam-diam menyingkirkan cermin. Dewi Yin Surgawi, yang telah berdiri di samping, tetap diam. Dia sederhana dan tidak bisa mengerti apa yang dibicarakan Qin Mu dan jiwa Kaisar Surgawi yang hancur. Namun, begitu dia melihat cermin, dia akhirnya mengerti. Dia menjadi lebih ditarik. Jiwa Kaisar Celestial yang hancur berkata, Yang Mulia Mu, aku berencana untuk menawarkan jenderal terkuatku. Bagaimana menurut Anda? Qin Mu membungkuk. Pengorbanan Yang Mulia pasti akan dibayar kembali. Jiwa Kaisar Langit yang hancur menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tentu saja saya ingin berterima kasih. Anda akan melakukan mantra Anda untuk merekonstruksi jiwaku. Setelah itu, Anda bisa pergi dengan Qiling untuk melihat Ibu Pertiwi yang baru. Qin Mu hampir setuju ketika dia mendengar Dewi Batuk Yin Surgawi. Dia mengerti apa yang dia coba sampaikan, tetapi dia pura-pura tidak mendengar dan melanjutkan mantranya. Ketika dia membuka gerbang pengaruh surga untuk memanfaatkan kekuatan Adipati Surga dan penguasa bumi segera merasakannya dan memandang ke seluruh dunia. Qin Mu berlutut di depan dua dewa kuno ini. Karena perseteruan mereka dengan Kaisar Surgawi, kedua dewa kuno bermaksud untuk menarik kembali kekuatan mereka. Namun, saat melihat dia bersujud sampai kepalanya berdarah, kedua dewa kuno itu mengalah. Mereka kemudian keluar dari gerbang pengaruh surga dan tidak mengejarnya karena memanfaatkan kekuatan mereka. Qin Mu berdiri dan terus melakukan mantranya. Rekonstruksi jiwa Kaisar Surgawi adalah tugas yang sulit. Dia benar-benar kelelahan tetapi bertekad untuk menyelesaikan mantra. Ketika jiwa kedua Kaisar Langit dibangun kembali, Qin Mu pingsan dan pingsan di altar. Jiwa bumi Kaisar Surgawi mengembun dan berubah menjadi sosok yang mengesankan. Dia kemudian menatap altar dan tertawa. Mungkin jika kamu masih ada gunanya bagiku, aku akan meminta kamu mencari tubuhku. Sekarang, saya berencana untuk menyingkirkan Anda. Yang Mulia Mu, untuk membuatmu hidup itu berbahaya. Yang Mulia, Dewi Surgawi Yin melangkah maju dan membungkuk. Yang Mulia adalah orang yang menepati janji Anda. Kamu tidak bisa mengingkari janjimu. Jiwa kedua Kaisar Langit memandangnya dan berpikir lama. Dia lalu menghela nafas. Yin Surgawi, kamu cenderung memihak orang luar. Karena dia pernah menyelamatkan hidupmu, aku tidak akan menyalahkanmu. Tapi kamu terlalu berpikiran sederhana. Ada banyak kejahatan di dunia ini, dan ada banyak hal yang tidak Anda mengerti. Jangan khawatir, dia akan hidup. Dengan jentikan jari-jarinya, aliran esensi memasuki Qin Mu, menuntunnya untuk pulih. Qiling, pergi dengan Mu yang mulia celestial. Jiwa kedua Kaisar Langit kemudian terbang keluar dari dunia Yin Surgawi saat dia berkata, Yang Mulia Mu, semuanya sekarang ada di tanganmu. Mengalahkan putra tidak berbakti saya akan tergantung pada kemampuan dan metode Anda. Saya akan menunggu di surga untuk kesempatan turun ke dunia fana. Sebelum itu, Anda perlu melindungi perdamaian abadi. Jika Anda bisa melakukan itu, kita mungkin memiliki secercah harapan. Qin Mu bangkit kembali dan berbalik ke arah Yan Qiling. Terima kasih. Yan Qiling menggelengkan kepalanya. Aku tidak berusaha membantumu. Aku tidak ingin kau mati sebelum aku mengalahkanmu dan memohon belas kasihanku. Ikut denganku, aku akan membawamu untuk bertemu Ibu Pertiwi yang baru. Qin Mu berbalik dan berterima kasih kepada Dewi Yin Surgawi. Dewi, kamu seharusnya tidak berbicara untukku di depan Kaisar Surgawi. Dia tidak mempercayaimu lagi. Dewi Surgawi Yin benar-benar bingung. Dia tiba-tiba menangis. Apakah kamu benar-benar ingin membunuh Ibu Pertiwi? Dia sama seperti saya, orang yang kesepian. Qin Mu mengucapkan selamat tinggal padanya. Namun dia adalah pion dari Kaisar Surgawi. Dewi, harap berhati-hati. Dia kemudian berbalik dan pergi dengan Yan Qiling. Di luar dunia Surgawi Yin, dia dan Yan Qiling mengendarai burung pipit naga, menavigasi Yaner. Setelah sekian lama,
Yan Qiling berkata, Ibu Pertiwi yang baru sebenarnya adalah istri tuanku. Qin Mu terkejut tetapi tetap diam. Aku tidak tahan melakukannya, tapi aku tidak punya pilihan. Yan Qiling menatap kosong, lalu tertawa. Saya yakin tentang kemampuan saya dan memandang rendah para pejuang muda surgawi. Saya merasa saya akan dapat dengan mudah mengalahkan alam primordial dan membantu tuan saya menyatukan alam ketika saya turun ke dunia fana. Itu sebelum saya bertemu dengan Anda, dan Anda memberi saya pelajaran. Terkadang saya merasa diberkati. Setelah mengalami begitu banyak, saya menyadari. Qin Mu mengulurkan tangan dan mengetuk bagian belakang kepalanya. Berkat Kaisar Langit di belakang kepala Yan Qiling segera redup. Hati Yan Qiling berubah dingin. Dia lupa tentang berkat Kaisar Langit di belakang kepalanya dan dengan ceroboh mengatakan perasaannya yang sebenarnya. Meskipun jiwa kedua Kaisar Langit sedang bergegas kembali ke surga untuk bergabung dengan jiwanya dan tidak akan punya waktu untuk mengawasinya, tidak ada yang pasti. Jika perasaan sejatinya didengar oleh Kaisar Langit kuno, dia akan berada dalam kesulitan. Qin Mu menarik jarinya. Sebelumnya, dia telah menghabiskan banyak upaya menghilangkan berkat mulia Dewa Yu dari para dewa kuno. Dia mengundang banyak ahli ke ibu kota perdamaian abadi dan akhirnya memecah berkah. Karena itu, berkah Kaisar Surgawi bukanlah sesuatu yang asing baginya. Juga, paviliun penjaga memiliki lambang dao besar Kaisar Langit yang memperdalam pengetahuannya tentang berkah Kaisar Surgawi. Dia tidak menghapus berkah Kaisar Surgawi dari Yan Qiling. Sebaliknya, ia merusaknya, yang mencegah Kaisar Langit menguping pembicaraan mereka. Ini mirip dengan bagaimana Woodcutter memecah berkah Ibu Pertiwi untuk Qin Mu di ibu kota perdamaian abadi. Terima kasih. Yan Qiling mengungkapkan senyum. Kadang-kadang, kamu lembut, tapi di waktu lain, kamu menjijikan. Qin Mu tersenyum tipis dan menerima kata-katanya sebagai pujian. Yan Qiling melanjutkan, saya menyadari tuan saya tidak punya hati. Saya percaya bahwa hubungan saya dengannya tidak penting baginya. Itulah sebabnya saya berbicara untuk Anda di dunia surgawi Yin. Membantu Anda juga membantu diri saya sendiri. Qin Mu terdiam beberapa saat sebelum berkata, dalam hal ini, istri tuanmu. Yan Qiling bergidik. Setelah beberapa waktu, dia berkata, tempat tinggal sementara kekaisaran dari istri tuanku ada di depan. Yaner menarik kembali sayapnya dan mendarat. Begitu mereka mendarat, Yan Qiling melompat dan berkata, Yang Mulia Mu, apakah Anda ingin masuk dengan saya? Qin Mu ragu sejenak sebelum mengangguk, meninggalkan Qilin Naga dan Yaner di belakang. Karena ini adalah satu-satunya kesempatan Eternal Peace, ia harus terlibat untuk mencegah salah langkah. Keduanya berjalan menuju kediaman sementara Ibu Pertiwi yang baru, yang seharusnya dibangun baru-baru ini. Itu dijaga oleh banyak setengah dewa. Agaknya, mereka telah direkrut oleh Ibu Pertiwi yang baru. Efek dari membuka segel realm primordial telah parah. Ibu Pertiwi sejati tidak berani mengungkapkan dirinya. Dia telah layu ke satu jiwa bumi yang tersisa, dan tubuhnya, pohon primordial, telah diambil oleh aliansi surga untuk mengembangkan Ibu Pertiwi yang baru. Karena Ibu Pertiwi tanpa tubuhnya, pengaruhnya terhadap setengah dewa tidak sekuat Ibu Pertiwi yang baru. Meskipun dia masih memiliki pendukung setia, dalam hal momentum, dia tidak ada bandingannya dengan Ibu Pertiwi yang baru. Setengah dewa, setelah melihat Yan Qiling dan Qin Mu, tampak terkejut tetapi tetap diam. Setelah mencapai kediaman kekaisaran Ibu Pertiwi, Yan Qiling berlutut di depannya dan berkata, istri tuanku. Meskipun Ibu Pertiwi yang baru tampak persis sama dengan Ibu Pertiwi, ia tidak memiliki agresivitas yang sombong. Sebaliknya, dia lembut. Cepat, berdiri. Mengapa kamu menyapa saya dengan cara yang begitu megah? Tuanmu mungkin memiliki aturan seperti itu, tapi aku tidak. Dia terkejut melihat Qin Mu. Yang Mulia Mu, kenapa kalian berdua bersama? Terakhir kudengar, kamu bilang kamu dikalahkan olehnya dan berencana membalas dendam. Qin Mu membungkuk dan berkata, Qin Mu menyapa Ibu Bumi. Ibu Pertiwi yang baru tertawa. Kamu Yang Mulia Mu, tidak perlu berdiri di atas upacara. Anda membodohi suami saya dengan memberikan restunya kepada babi hutan liar. Dia sangat marah dan mengutuk Anda untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa menahan tawanya. Ketika dia menyadari bahwa Yan Qiling masih berlutut, dia berkata, Yanzi, cepat berdiri. Yang Mulia Mu ada di sini. Melihat ini, dia mungkin berpikir bahwa saya memperlakukan Anda dengan tidak adil. Yan Qiling menunduk, kedua tangan mengulurkan cermin yang diberikan Kaisar Surgawi padanya. Guru telah kembali ke surga celestial. Karunia ini dari dia. Dia sudah kembali. Ibu Pertiwi yang baru menerima cermin. Apakah Mu yang mulia surga membantunya merekonstruksi jiwanya? Sepertinya mereka telah berdamai. Ini bagus. Tatapannya jatuh ke cermin, dan dia tidak bisa menarik diri. Yan Qiling jatuh ke tanah menangis. Guru ingin saya memberi Anda cermin ini. Saya tahu konsekuensinya, tetapi saya tetap melakukannya. Istri tuanku, tolong bunuh aku. Ibu Pertiwi yang baru mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca, dan wajahnya pucat pasi. Ini bukan salahmu.
Yanzi, ini bukan salahmu. Dia dengan lembut membelai kepala Yan Qiling, tangannya berubah menjadi asap hijau. Ini bukan salahmu. Anda tidak punya pilihan. Dia kemudian berbalik ke Qin Mu dan tersenyum. Yang Mulia Mu, tolong jaga dia. Tubuhnya menjadi asap hijau dan tersedot ke cermin. Cermin kemudian jatuh ke tanah, berputar 2 kali, dan berhenti di kaki Qin Mu. Qin Mu mengambil cermin. Di dalamnya ada pohon primordial yang subur. Pohon primordial ini adalah tubuh yang mendasari Ibu Pertiwi baru, dan juga tubuh sejati Ibu Pertiwi. Selama tahun-tahun terakhir era Kaisar Tinggi, Aliansi Surga melenyapkan bumi Pertiwi dan membawa pohon primordial ke surga celestial. Kaisar Surgawi menggunakan pohon primordial untuk mengolah makhluk hidup lain. Makhluk hidup itu adalah Ibu Pertiwi yang baru. Dia kemudian mengambilnya sebagai istrinya. Ketika Kaisar Surgawi mampu menciptakannya, dia juga bisa menghancurkannya. Sekarang, Ibu Pertiwi yang baru dihancurkan, dan pohon purba dikembalikan. Jangan khawatir. Qin Mu bergumam, jangan khawatir. Saya tidak bisa menjanjikan apapun kepada Anda, tetapi saya berjanji untuk merawatnya semampu saya. Yan Qiling tetap di tanah menangis sementara Qin Mu mencoba mengangkatnya. Aku punya banyak hal untuk dihadiri. Apa Anda mau ikut dengan saya? Yan Qiling tidak bangun, jadi Qin Mu menuju keluar. Dia terburu-buru dan tidak punya waktu untuk disia-siakan. Dia meninggalkan kediaman sementara kekaisaran dan naik ke punggung Yaner. Dia akan pergi ketika dia melihat Yan Qiling berjalan keluar. Dia kembali ke dirinya yang normal. Biarkan aku ikut denganmu. Qin Mu mengangguk ringan. Aku butuh tempat datar di mana akan nyaman untuk melakukan mantra dan memanggil Ibu Pertiwi dari tanah. Aku tahu tempat seperti itu. Yan Qiling tidak menunjukkan tanda-tanda kesedihan. Dataran datar tempat berkumpulnya sungai-sungai surga. Biarkan saya memimpin jalan. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di tanah datar. Di sekitar mereka hanyalah hutan yang rimbun. Yan mendarat di tengah-tengah dataran datar, dan Qin Mu turun dan menyuruh mereka mundur. Semakin jauh, semakin baik. Mereka menurut, meninggalkan Qin Mu sendirian. Qin Mu mengambil cermin dan meletakkannya di tanah. Kemudian, dia menghunuskan pedang riang, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan menikam cermin dengan itu. Pedang riang menembus permukaan cermin, menyebabkan beberapa retakan muncul. Qin Mu dengan cepat melompat kembali saat cermin hancur. Dari tempat cermin itu, udara di sekitarnya bergetar ketika pohon primordial bertunas. Itu tumbuh lebih tinggi dan lebih besar, membelah tanah di sekitarnya. Pohon primordial dengan cepat tumbuh hingga 10.000 kaki tanpa menunjukkan tanda-tanda berhenti. Batang pohon raksasa semakin menebal saat celah api dan guntur muncul. Adegan itu benar-benar menakutkan. Qin Mu melompat kembali dengan pedangnya, lolos dari celah sebelum mereka mencapai dia. Tiba-tiba, gerbang pengaruh surga muncul di belakangnya, diikuti oleh bahasa misterius yang dipancarkan dari mulutnya, memanggil fragmen jiwa dari pohon primordial. Pasir hitam berputar dan bergegas menuju pohon primordial saat dia menggunakannya untuk memanggil jiwa Ibu Pertiwi. Alam primordial terasa seperti mendidih. Tanah berguncang, dan gunung-gunung bergoyang. Bumi naik seolah-olah ada naga yang tak terhitung jumlahnya menggali ke arah pohon primordial. Segera, pegunungan hitam raksasa naik dari tanah. Mereka adalah akar dari Ibu Pertiwi. Akarnya tampak seperti gunung yang menjulang tinggi. Dari kejauhan, gerakan mereka seperti menari naga, pemandangan yang menakutkan namun luar biasa. Qin Mu telah memperingatkan jiwa terakhir Ibu Bumi yang tersisa. Dia merasakan Qin Mu dan lokasi pohon primordial dan terbang ke arahnya. Dalam pusat alam primordial, Yang Mulia Yu diperingatkan juga dan terbang menuju lokasi. Yang menemaninya adalah kapal-kapal tak terhitung dari armada surgawi yang diisi dengan tentara dan jenderal surgawi, spanduk berkibar di udara. Suara drum perang mereka memekakkan telinga, seperti banjir besar yang menutupi tanah. Ibu Pertiwi, jika kamu ingin dibangkitkan kembali ke kondisi puncakmu, kamu harus membayar harganya. Qin Mu mengitari pohon primordial saat terus tumbuh. Mahkota pohon hampir menyentuh langit. Qin Mu berubah menjadi bentuk berkepala 3 dan 6 bersenjata dan mempercepat laju mantra. Dia berteriak, aku bisa menghidupkanmu kembali, tetapi sebelum itu, kau harus membantuku berurusan dengan Yang Mulia Yu. Di bawah tanah, akarnya bergabung dengan batang pohon, membuat pohon primordial lebih besar dan lebih tinggi. Mahkota pohon menutupi beberapa mil tanah. Rasanya seperti dataran tidak mampu menampung pohon sebesar itu. Suara Ibu Pertiwi meraung dari bawah tanah, nadanya salah satu kegembiraan yang tak terbatas. Itu membuat tanah beresonansi seperti raksasa berseru serentak. Yang Mulia Mu, kamu akhirnya datang untuk memenuhi janjimu. Apa Yang Mulia Yu? Yang Mulia Yu yang asli ada di samping Anda. Yang Mulia Yu yang mulia ini hanyalah senjata yang diciptakan oleh surga celestial. Beraninya dia menyerang saya? Anak-anakku, sekaranglah saatnya bagimu untuk menunjukkan dirimu. Di sekitar pohon primordial, banyak peti mati kaisar raksasa menerobos bumi. Barisan binatang buas muncul di depan mereka.
Binatang buas batu ini kemudian melepaskan kulit batunya, berubah menjadi bentuk daging kilin, singa, unta, kuda, gajah putih, dan setengah dewa Siezi. Mereka meraung marah dan marah. Setengah dewa ini dulunya adalah menteri penting di surga celestial selama masa Kaisar Tinggi Utara. Mereka sangat kuat. Satu demi satu, mereka mengambil peti mati dan dengan panik membuka segelnya. 8 peti mati Kaisar telah dibuka. Kekaguman seorang Kaisar dan pembusukan muncul dan menyapu sekeliling. Ada 14 Kaisar Surgawi di Kaisar Langit Utara Surga Utara, dan semuanya adalah keturunan Ibu Pertiwi. Semua Kaisar Surgawi ini berada di alam Kaisar Tahta. 5 terbunuh dalam pertempuran dengan Kaisar Langit Selatan Surgawi dan mayat mereka dihancurkan. Yang lain dibawa ke kapal hantu oleh Feng Qiuyun dan hilang. Era Kaisar Tinggi adalah masa kekacauan tetapi juga masa di mana praktisi yang kuat muncul. Selama era itu, Kaisar Tinggi Utara dan Kaisar Tinggi Selatan masing-masing memiliki surga celestial dan kaisar yang kuat. Selama pertempuran antara dua surga celestial, makhluk ilahi yang tak terhitung jumlahnya telah berjuang untuk ras mereka, mengubah musuh-musuh mereka menjadi prajurit yang keras atau daging mereka menjadi persembahan korban. Kaisar Langit Utara Surgawi adalah yang paling brutal. Pada saat ini, mayat dari 8 Kaisar Tinggi yang tersisa terbangun dan berubah menjadi setan mayat. Mereka terbang ke langit dan menunggu, bersiap untuk bertemu dengan senjata terkuat surgawi yang mulia Yu. Ada banyak bendera berkibar di langit. Dewa-dewa langit yang tak terhitung jumlahnya meniup tanduk pertempuran mereka, yang terbuat dari tanduk binatang raksasa. Mereka jatuh dari kapal, menderu kencang. Ada dewa di haluan kapal memukul drum mereka, yang terbuat dari kulit naga. Suara itu memekakkan telinga, mengguncang langit dan bumi. Yang mulia Yu mendekat, dan kapal-kapal di sekitarnya tampak seperti cacing kecil. Pada kenyataannya, kapal-kapal ini adalah produk terbaik dari pengerjaan celestial. Setiap kapal sangat besar dan berukuran lebih dari 10 mil. Kecuali, dibandingkan dengan dia, mereka tidak signifikan. Demikian juga, 8 setan mayat tidak bisa dibandingkan dengan dia. Meskipun ke-8 Kaisar Tinggi semuanya adalah keturunan Bumi Pertiwi, mereka berasal dari ras yang berbeda. Satu lahir ketika Ibu Pertiwi mengalami denyut nadi naga leluhur di tanah alam purba. Dia memiliki kepala naga dan tubuh manusia dan dihormati sebagai Kaisar Tinggi Longxi. Satu lahir ketika Ibu Pertiwi mengalami udara. Dia memiliki kepala Phoenix dan tubuh manusia dengan sepasang sayap. Dia dihormati sebagai Kaisar Tinggi Fengyo. Satu dilahirkan ketika Ibu Pertiwi mengalami sungai celestial. Dia memiliki tubuh manusia dengan cangkang kura-kura. Dia dihormati sebagai Kaisar Tinggi Heluo. Satu lahir ketika Ibu Pertiwi mengalami gunung terbesar di alam primordial, Gunung Meru. Tubuhnya sekeras batu. Dia dihormati sebagai Kaisar Tinggi Jiamo. Satu lahir ketika Ibu Pertiwi mengalami Youdu. Dia memiliki kepala sapi dan tubuh manusia dengan 3 mata. Dia dihormati sebagai Kaisar Yebo. Satu lahir ketika Ibu Pertiwi mengalami Suandu. Seluruh tubuhnya seputih salju, dan matanya bersinar putih tanpa pupil. Dia dihormati sebagai Kaisar Suanf. Kaisar Tinggi Yuanjun lahir ketika Ibu Pertiwi mengalami Ruins of N. Tubuhnya hitam dengan tanda spiral. Hanya putri sulung Ibu Pertiwi, Kaisar Tinggi Meiying, diciptakan dari buah bumi Aion Dao yang dibawanya. Terlepas dari Kaisar Tinggi yang disebutkan dan yang diambil oleh Feng Qiuyun, sisanya mati dan jiwa mereka bubar. Ada desas-desus bahwa beberapa telah diambil dan dimurnikan menjadi harta. Meskipun memiliki ibu yang sama, karena Bumi Pertiwi mengalami fenomena yang berbeda, mereka tidak mirip. Namun, mereka semua dilahirkan kuat dan dengan seni ilahi. Seni ilahi mereka terkait dengan Ibu Pertiwi dan fenomena yang dia alami. Tidak ada hubungan dengan Adipati Surga dan penguasa bumi. Era Kaisar Tinggi adalah periode kekacauan, dan Kaisar Tinggi ini telah mengembangkan potensi ekstrim. Ketika mereka terbang ke Celestial yang mulia Yu, istana surga di belakang 8 Kaisar Tinggi berantakan, tetapi sepenuhnya dilepaskan. Menggunakan tubuh raksasanya untuk mendistorsi ruang, Kaisar Suanf menjangkau ke arah langit dan memetik matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dia merobek inti dari matahari dengan kekuatan luar biasa, mengubahnya menjadi seorang prajurit yang menyerbu menuju yang mulia Yu. Meskipun mereka asli, bintang-bintang di tangannya tampak seperti mainan. Bintang-bintang masih menyala, dengan magnet dan cahaya bintang meledak. Kaisar Tinggi Heluo menghancurkan bagian dari sungai surgawi, mengubahnya menjadi senjata. Sungai surgawi yang tak terukur tampak seperti cambuk yang megah, dan juga seekor naga raksasa. Saat Kaisar Yebo melambaikan tangannya, daging setengah dewa di sekitarnya meledak. Dia kemudian menghisap darah mereka ke perutnya, meningkatkan kehebatan pertempurannya. Tanduknya bersinar merah terang, seperti 2 aliran mata air kuning yang turun dari langit. Di mana telapak kakinya menginjak, laut diciptakan. Kaisar Tinggi Jiamo seperti seorang Buddha yang duduk di pusat dunia, aura dharmanya yang kuat meluap. Dia mengandung belas kasih dan amarah, seperti seorang Buddha besar yang sangat marah.
Kaisar tinggi Feng You mengepakkan sayapnya yang berwarna-warni, berubah menjadi bilah cahaya yang panjangnya lebih dari 10.000 mil. Ini adalah bilah paling tajam di era Kaisar tinggi. Itu bisa memotong segalanya. Bahkan praktisi yang kuat merasa sulit untuk menghadapinya secara langsung. Kaisar tinggi Longxi dikenal karena kemampuannya yang berubah bentuk. Tubuhnya membesar, keukuran tidak jauh dari Yang Mulia Yu. Sebuah surga muncul di belakangnya, dengan guru hijau yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh. Dia menggunakan petir sebagai pedang, memanggil kesengsaraan guntur apokaliptik. Lautan kilat terkonsentrasi di telapak tangannya, membentuk pedang paling tajam di era Kaisar tinggi. Sebuah pusaran raksasa muncul di atas Kaisar. Pusaran raksasa muncul di atas Kaisar Yuanjun, menelan semuanya. Selama era Kaisar tinggi, dia bisa menghancurkan seni dan pasukan ilahi musuhnya dengan ini. Kaisar tinggi Meiying seperti ibu pertiwi mini, yang memiliki kekuatan tanah terkuat dari alam primordial. Garis keturunannya adalah yang paling ortodoks, dan pemahamannya tentang magnet adalah yang paling murni. Dengan 8 kaisar tinggi memamerkan seni ilahi mereka bersama-sama, langit runtuh, dan bumi retak. Benar-benar pemandangan yang menakutkan. Yang Mulia Yu tertawa. Semut. Tubuhnya memancarkan sinar magnetisme ilahi saat telapak tangannya mengenai kaisar-kaisar Meiying. Meskipun dianggap sebagai praktisi kaisar tahta dengan kekuatan fisik tertinggi, dia benar-benar kewalahan. Tulangnya hancur ketika dia jatuh dari langit, menghantam tanah. Ketika dia berjuang untuk bangun, sebuah kaki raksasa muncul dan menghancurkannya. Yang mulia telapak tangan Yu lainnya menghantam Kaisar Yebo tinggi dengan seni ilahi Youdu, kasus Youdu versus Youdu. Tanduk Kaisar Yebo pecah ketika laut di bawahnya mendidih. Yang mulia Yu menjatuhkannya dengan satu serangan telapak tangan, hampir menghancurkan tubuhnya. Aku tidak berharap rune penguasa bumi dari Great Dao menyelamatkanmu. Yang mulia Yu tertawa terbahak-bahak dan tidak mengejar Kaisar Yebo. Namun, ketika dia berbalik, rambutnya berkibar, dan 1000 helai rambutnya melintas di High Emperor Yebo seperti pedang ramping tanpa lawan. Kaisar Yebo tercengang, tubuhnya diiris menjadi ribuan, potongan yang sama rata. Mulai hari ini, Kaisar tahta bukan ranah tiada tara lagi. Yang mulia Yu mencabut rambutnya saat telapak tangannya mengenai High Emperor Longxi, mematahkan pedang guntur kesengsaraan apokaliptik yang dikabarkan memotong segalanya. Kepala Longxi memutar lehernya, matanya menyemburkan petir yang sangat kuat ke segala arah. Mata Yang Mulia Yu bersinar dan menembakkan 2 sinar cahaya ke dalam seni ilahi Yuanjun, jurang reruntuhan akhir. Sinar menembus jurang dan menembus kepala Yuanjun. Sungai surga mencambuk dan melingkari dirinya sendiri di sekitar Yang Mulia Yu, menggambar darah di tubuhnya dan menjaganya agar tetap terkendali. Tiba-tiba, cambuk sungai langit meledak, meledakkan tangan Kaisar tinggi Heluo menjadi berantakan. Yang Mulia Yu mengumpulkan dan merekonstruksi sungai celestial, menyerang tubuh Kaisar tinggi Heluo dengan semburan air surgawi. Tubuhnya hancur berantakan, dagingnya hampir robek dari tulangnya. Bilah tajam Kaisar Feng You yang paling tinggi bisa melukainya secara dangkal tetapi tidak mampu menembus tubuhnya. Daya tarik Kaisar Xuanfu yang tinggi dan formasi pertempuran cahaya bintang tidak mampu menahannya. Yang Mulia Yu tertawa terbahak-bahak, tahu bahwa dia masih jauh dari mengalahkan 8 Kaisar tinggi. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil pohon primordial, yang masih tumbuh lebih besar dan lebih tinggi. Gesekan antara telapak tangannya dan udara menciptakan nyala api surgawi. Qin Mu terus berputar di sekitar pohon primordial, melakukan mantranya untuk merekonstruksi jiwa ibu bumi. Namun, dia tidak memiliki cara untuk melarikan diri dari telapak tangan Yu yang mulia. Pada saat itu, kekuatan Adipati Surga dan penguasa bumi tiba-tiba melonjak, mengirimkan kekuatan yang kuat melalui gerbang pengaruh surga, meningkatkan kekuatan Qin Mu 100 kali. Kekuatan yang luas dan mendalam di Qin Mu ini berubah menjadi energi untuk merekonstruksi jiwa ibu pertiwi, mengalir ke pohon primordial. Qin Mu berpikir, surga Adipati, hitungan bumi, tidak bisakah kau tahan duduk diam lagi? Telapak tangan Yang Mulia Yu hampir menimpanya dan hendak mencengkeramnya bersama pohon purba. Qin Mu, salah satu dari 3 pahlawan reformasi Eternal Peace. Legenda mengatakan bahwa Anda adalah penyihir hebat yang tak terkalahkan, mampu membangkitkan orang dari kematian. Penyihir besar Qin Mu, akhirnya kita bertemu. Tiba-tiba, pohon primordial naik langsung dari tanah, dan sinar cahaya tak berujung terbang di sepanjang dedaunan dan rantingnya. Dengan sapuan yang kuat, Yang Mulia Yu terlempar ke belakang. Akhirnya, akar yang tak terhitung jumlahnya bangkit dari bumi, mengikuti pohon primordial yang menjulang. Ibu pertiwi muncul di bawah pohon purba, muncul dari bumi. Dia tertawa. Akhirnya, aku melihat hari itu. Apa yang Anda ambil dari saya, Anda akan kembali kepada saya hari ini. Pohon primordial tampak seperti cumi-cumi raksasa yang terbang di langit, menembus penghalang alam primordial. Di bawah kendali ibu pertiwi, ia terbang menuju cakrawala. Qin Mu, yang terjebak dengan pohon itu, dibawa serta. Kecepatan di mana ibu bumi terbang terlalu banyak bagi Qin Mu untuk ditanggung. Tekanan menekan tubuhnya, merobek kulitnya.
Ibu Pertiwi, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Wajah Yang Mulia Yu muncul di langit alam primordial. Meskipun dia dikejutkan oleh Ibu Pertiwi yang pulih sepenuhnya, dia tampak relatif tidak terluka. Dia tertawa. Kamu dihidupkan kembali hanya untuk mati lagi. Tapi kali ini, kau mati untuk selamanya. Tubuhnya menyusut tajam. Bahkan pada batasnya, tingginya masih 100 kaki. Ibu Pertiwi dengan cepat mengikuti. Saat menghadapi seseorang yang lebih lemah, tubuh besar akan menciptakan teror. Namun, ketika menghadapi seseorang yang sebanding, tubuh besar akan memaparkan poin-poin lemah. Meskipun ia telah menyusut sampai batasnya, tingginya adalah 800 kaki. Dibandingkan dengan Yang Mulia Yu, ini tidak menguntungkan baginya. Pohon primordial juga menyusut, akarnya yang tak terhitung mundur dengan cepat, berubah menjadi bola terjerat besar. Saat batang menyusut, tubuh Qin Mu hancur. Dia tiba-tiba merasakan aliran energi, yaitu Qin Feng Qing mentransfer energinya. Qin Mu bergerak ke atas di sepanjang batang, mencapai mahkota pohon. Ada sarang phoenix di atas pohon, bersinar dengan cemerlang. Itu tampak seperti pelabuhan yang aman dari kekacauan di sekitarnya. Qin Mu segera berlindung di sarang. Ibu Pertiwi, Anda tidak bisa mengalahkan Yang Mulia Hao. Saya hanya akan memberi Anda satu kesempatan. Kesadaran Dewa Abadi mungkin muncul dari sarang dan memasuki telinga Ibu Bumi, mengatakan, aku telah bertarung dengannya sebelumnya. Saya tahu apa kelemahannya. Pada saat itu, Ibu Pertiwi mengangkat pohon primordial untuk menghadapi Yang Mulia Yu. Ketika mereka berdua bentrok di langit, kekuatan pemancar bersifat apokaliptik dan bisa merobek seluruh wajah dunia. Ibu Pertiwi mendengus. Untuk pertama kalinya, dia mengalami kekuatan mengerikan dari seorang praktisi yang kuat di alam surgawi-surgawi. Ini adalah seorang praktisi yang kuat yang mampu memobilisasi ribuan dao di bawah langit. Meskipun surgawi-surgawi Hao mungkin tidak sempurna, dengan dia belum membangun 32 istana surgawi dan 72 ruang tahta, kekuatan magisnya tidak di bawahnya. Yang lebih menakutkan adalah kelengkapan dari seni ilahi surgawi mulia dan Great Dao. Ini adalah tingkat yang tidak bisa dicapai oleh dewa kuno seperti dia. Ibu Pertiwi dan Yang Mulia Yu bentrok lagi. Seni ilahinya rusak, dan dia terluka. Serangan Yang Mulia Yu sangat ganas. Bahkan senjata yang kuat seperti pohon primordial tidak dapat melukainya. Sebaliknya, dia terus-menerus terluka. Dia mungkin kuat, tetapi runenya Great Dao telah diteliti secara menyeluruh oleh surga celestial. Seni magnetis ilahi yang dipamerkan oleh Yang Mulia Yu jauh lebih kuat dari miliknya. Tidak peduli gerakan apa yang dia gunakan, itu penuh dengan kekurangan. Tidak ada kesempatan untuk menyerang Yang Mulia Yu. Ini sangat menakutkan. Dia tidak punya trik di lengan bajunya lagi. Gelombang otaknya berdenyut dan berkomunikasi dengan kesadaran Dewa Abadi Mu Qin. Apa kelemahannya? Perhatikan seni ilahi saya. Qin Mu berkata, ingat, Anda hanya mendapatkan satu kesempatan. Yang Mulia Yu menyerang, seni ilahinya anggun dan menyilaukan yang tak terlukiskan. Namun, Ibu Pertiwi tidak dapat melihat ini karena pikirannya bergabung dengan kesadaran Dewa Abadi Mu Qin. Dengan pohon primordial di tangan, dia tidak memohon kekuatan magnetisme. Sebagai gantinya, dia menggunakannya sebagai pedang dan melakukan keterampilan pedang. Pedangnya menembus seni ilahi celestial Yu yang tampaknya sempurna dan menusuk dadanya. Ekspresi Yang Mulia Yu berubah dari keterkejutan menjadi ketakutan. Cabang-cabang pohon primordial berdenyut dengan ritme misterius, merobek tubuhnya yang tampaknya sempurna. Ini adalah keterampilan pedang, diperagakan oleh setiap cabang dan daun, keterampilan yang akan menakutkannya selama bertahun-tahun. Yang Mulia Mu, dia berteriak sambil berjuang untuk membersihkan tubuhnya dari pohon primordial. Sudah lama sejak kita bertemu. Qin Mu berdiri di sarang, pakaiannya berkibar dengan cahaya ilahi. Dia tersenyum. Ya, sudah lama. Ibu Pertiwi tidak memberi mereka waktu untuk bernostalgia. Dia memanipulasi pohon primordial, mengubah akarnya menjadi palu raksasa untuk menyerang dada Yang Mulia Yu yang mulia. Yang Mulia Yu berputar dengan liar dan menabrak pembatas alam primordial. Seperti batu yang melompat di atas air, tubuhnya memantul dari penghalang dan jatuh ke tanah. Dampak kuat Yang Mulia Yu menciptakan lubang di penghalang alam primordial. Lubang-lubang ini mewakili luka dari alam primordial dan akan membutuhkan waktu untuk sembuh. Ibu Pertiwi menjerit, dua jari menunjuk ke atas. Beberapa akar muncul dari bola akar pohon primordial dan bersembunyi di luka celestial Yang Mulia Yu. Karena dia hanya memiliki satu kesempatan, dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Sekarang Yang Mulia Yu terluka parah, itu adalah waktu terbaik untuk menghabisinya. Jika dia gagal, dia akan mati. Magnet tanpa batas? Akar pohon primordial menembus luka pedang Yang Mulia Yu, keluar dari punggungnya. Magnet bergabung dengan akar, memancar dan bersinar. Akar-akarnya mengambil Yang Mulia Yu, dan menjerat diri mereka sendiri di udara. Mereka kemudian menarik kembali ke bola akar, membentuk tanda yang besar. Qin Mu memandang akarnya.
Rangkaian magnet pada akar membentuk lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya saat mereka mengelilingi akarnya. Akar kemudian ditarik kembali ke bola, bersama dengan tanda magnet. Kekuatan magnet yang kuat menghilangkan esensi Yang Mulia Yu, melemahkannya. Energi ilahi yang menakutkan dari magnetisme menghancurkan rune Great Dao di tubuh Yang Mulia Yu, menyebabkan kerusakan yang tak terukur pada tubuhnya dan roh purba. Yang Mulia Yu sebelumnya adalah subjek uji yang digunakan oleh penguasa langit surgawi dan hanya dibudidayakan sampai ke alam jembatan ilahi. Yang Mulia Yu ini berbeda, roh purba dari Yang Mulia Hao ada di dalam dirinya. Seni ilahi Ibu Pertiwi dan pohon primordial terlalu kuat, menyebabkan kerusakan luar biasa pada roh primordialnya. Cahaya ilahi dari magnetisme meruntuhkan potongan-potongan langit, menggunakannya untuk menghancurkan tubuh Yang Mulia Yu. Mengingat tekanan, seandainya dia berada di alam kaisar, dia akan terbunuh. Mu Mulia, Ibu Bumi, Anda meremehkan kekuatan alam surga surgawi. Surga celestial yang megah, istana celestial, dan ruang tahta muncul di belakang Yang Mulia Yu, bersinar cemerlang. Dengan semburan kekuatan, akar pohon primordial dan runi dari Great Dao berhenti bergerak. Yang diciptakan oleh akar melonggarkan menjadi lingkaran besar. Langit yang menghancurkannya terlempar. Setelah itu, tanda magnet berputar, mengembalikan esensi yang diambil oleh Ibu Pertiwi sebelumnya. Ibu Pertiwi menjerit panjang ketika beberapa akar muncul dari bola akar pohon primordial. Akar tebal, raksasa menembus langit surgawi, menggulingkan istana surgawi, menghancurkan ruang tahta. Batang dan mahkota hanya 1/10 dari pohon primordial. Bagian terkuat dari bumi Pertiwi adalah akarnya. Dia terbang menuju Yang Mulia Yu, pohon primordial yang dekat di belakang. Di puncak pohon, Qin Mu melompat keluar dari sarang Phoenix, tubuhnya ditutupi oleh banyak rune yang berputar. Dia berubah menjadi aliran cahaya redup dan terbang menuju luka penutupan penghalang alam primordial. Yang Mulia Mu, aku telah menunggumu 1.000.000 tahun. Yang Mulia Yu berkata, tidak tertawa atau menangis, 1.000.000 tahun yang lalu, Anda memiliki keunggulan penggerak akhir dan menggunakan 1.000.000 tahun seni ilahi untuk melawan saya. Itu sebabnya saya kehilangan Anda. 1.000.000 tahun kemudian, saya memiliki keuntungan penggerak pertama. Saya memiliki 1.000.000 tahun kebijaksanaan dan 1.000.000 tahun untuk membangun kembali surga celestial yang sempurna. Qin Mu melirik ke belakang dan melihat bahwa dua makhluk ilahi yang menakutkan masih berjuang. Di belakang Yang Mulia Yu, di dalam langit surgawi yang agung, seorang lelaki tak berwajah berdiri di salah satu aula tahta. Dia tampak seperti penguasa istana celestial, seorang kaisar surgawi. Yang Mulia Hao telah berada di alam surgawi surga sejak lama, dia pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Qin Mu menambah kecepatan, berpikir, dia sangat terluka. Jika dia memutuskan untuk bertarung sampai mati, dia mungkin bisa membunuh Ibu Pertiwi. Namun, dia adalah orang yang menghargai hidupnya. Ini sama selama 100 tahun dan saya tidak melihat perubahan itu. Untuk melindungi statusnya di surga celestial, dia tidak akan membiarkan dirinya menderita terlalu banyak kerusakan. Karenanya, dia akan meninggalkan pertarungan dan kembali ke surga celestial. Sebelum dia sepenuhnya pulih, dia tidak akan membuat langkah besar. Sebagai penghalang alam primordial sembuh, Qin Mu menghilang dalam alam primordial. Kedua monster itu masih bertarung di langit. Seni ilahi mereka mencabik-cabik langit, menunjukkan kepada dunia fana tokoh-tokoh menakutkan mereka dan membuat mereka kagum dengan kekuatan mereka. Cedera Ibu Pertiwi semakin dan semakin serius, perlahan-lahan melemahkannya. Mu Mulia, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Pikirannya berdenyut, hanya untuknya menyadari bahwa Qin Mu tidak berada di mahkota pohon lagi. Ibu Pertiwi panik. Bimbingan Qin Mu membantunya menghindari pemukulan. Sekarang, dia jatuh di belakang sementara Qin Mu menghilang, meninggalkan ketakutannya di hadapan maut. Namun, Yang Mulia Hao lebih takut daripada dia. Ibu Pertiwi sudah kehilangan segalanya. Dia tidak melakukannya. Dia menikmati posisi tinggi dalam surga celestial. Jika dia menderita kerusakan besar, penguasa lain akan lebih dari senang untuk menggantikannya. Jika dia terus berjuang, dia akan menghadapi situasi yang sulit ini. Namun, jika dia tidak menghabisi Ibu Pertiwi, itu akan menjadi pukulan bagi prestisenya. Hari ini, tidak ada penguasa berdaulat ke dunia fana untuk membantunya, bahkan pengikutnya, Yang Mulia Huo. Para penguasa telah berteman dekat dengannya selama ini, tetapi mereka, pada kenyataannya, menunggu pembukaan. Hal ini menakutkan Yang Mulia Hao. Pada saat ini, sebuah wajah muncul di langit. Itu adalah Yang Mulia Yu lainnya. Kebahagiaan awal Yang Mulia Hao berubah menjadi kejutan. Yang Mulia Yu ini tidak menawarkan untuk membantu tetapi tetap sebagai penonton yang tersenyum. Apakah Yang Mulia butuh bantuan? Yang Mulia Yu tertawa. Setelah mendengar suaranya, Yang Mulia Hao menyadari siapa dia. Qin Mu mendarat dan melihat pemandangan kehancuran. Armada kapal yang dikendalikan oleh tentara langit surgawi mulai membasmi pasukan di alam primordial, meratakan bangsa-bangsa yang dibangun oleh setengah dewa, menjarah dan membunuh. Alam primordial berada dalam kekacauan.
Setan dan monster mengamuk. Suasananya busuk saat para dewa dan setan saling bertarung di antara awan. Dari waktu ke waktu, kepala sebesar gunung jatuh dari langit. Suara mendesing. Iblis raksasa terbang di atas kepalanya, berusaha melarikan diri, tetapi 100 tentara surga mengejar dan membunuhnya. Qin Mu tidak harus berjalan jauh untuk melihat sungai-sungai darah. Mayatnya jatuh di depannya, seperti gunung raksasa yang menghalangi jalannya. Sebuah tim dewa langit surgawi berhasil menyusul. Ambil mayatnya, kita gunakan untuk itu. Qin Mu bersembunyi di kegelapan dan menyaksikan mereka mengambil mayat itu, muncul hanya setelah mereka pergi. Saat dia berjalan melalui lingkungannya yang kacau, dia melihat para dewa menarik gunung dan menghancurkan negara-negara setengah dewa dengan mereka. Kota-kota kekaisaran dan ras setengah dewa yang tak terhitung jumlahnya diratakan menjadi debu. Setengah dewa dari ras naga dikuliti oleh dewa-dewa langit surgawi dan ditempatkan di gunung-gunung untuk dibakar hidup-hidup oleh api surgawi. Dia berkeliaran di sekitar medan perang tanpa akhir ini, mengalami pembakaran dan penjarahan semua. Kerajaan ilahi dari ras Phoenix telah diserang oleh pasukan surga celestial. Banyak orang cantik dari ras Phoenix telah diambil sebagai budak untuk diperkosa. Dia melihat dewa digantung di depan gerbang gunung surga. Surga khusus alam primordial itu telah benar-benar dikalahkan. Budak setengah dewa yang tak terhitung jumlahnya telah ditusuk. Mereka mengalami kesulitan bergerak maju di bawah perintah para dewa. Ada api pertempuran di mana-mana di alam primordial. Pasukan surgawi menggunakan mayat para dewa dan setan untuk membangun altar pengorbanan yang menjulang tinggi dan bersiap untuk meluncurkan pengorbanan darah. Langit dipenuhi dengan darah yang berkilau. Ada aliran konstan dari kapal-kapal besar yang membawa pasukan para dewa dan setan yang datang melalui pengorbanan darah ke alam primordial, mengarahkan serangan mereka pada pasukan yang bahkan lebih besar. Langit dipenuhi dengan kapal dan dewa yang terus meningkat. Bagaimana dengan Kaisar Langit kuno? Qin Mu bergumam, apakah kamu turun? Saya telah memberi Anda kesempatan untuk bertindak. Umat manusia? Apa yang akan terjadi pada sebagian besar umat manusia? Pertempuran ini menyebar. Segera, itu akan mencapai kedamaian abadi. Anak Youdu, tiba-tiba, Dewa Langit menemukannya dan membentangkan lukisan gulir. Seseorang akan mencari tinggi dan rendah hanya untuk menemukannya ketika orang tidak mengharapkannya. Kamu adalah anak Youdu. Qin Mu acuh tak acuh. Dia bertransformasi menjadi bentuk 3 kepala dan 6 lengan, dan tubuhnya tumbuh lebih besar. Kepala ketiganya adalah bayi berkepala besar. Dimanapun aku berada, Youdu ada. Bayi berkepala besar itu melihat dengan bingung ke tempat kehancuran. Tapi di sini lebih menakutkan daripada Youdu. Di Laut Selatan, sebuah bintang runtuh, menyeret jejak api yang panjang ke laut dan menyebabkan gelombang raksasa. Di permukaan Laut Selatan, di dalam istana celestial dari para penyintas Crimson Light yang tersisa, tak terhitung dewa cahaya Crimson yang melawan pasukan penyerang langit surgawi. Qi Shi memimpin perlawanan, memberi waktu bagi rakyatnya untuk mundur. Kawan-kawan di sekelilingnya menyusut. Akhirnya, dia adalah satu-satunya yang bertarung dengan sengit di tahap eksekusi dewa dan tenggelam di lautan dewa dan setan. Mati bersamaku! Dia melepaskan satu raungan terakhir. Menyembah, ki dan darahnya dimakan oleh tahap eksekusi dewa. Tahap eksekusi dewa dari praktisi Kaisar Arasi yang kuat ini tampaknya menjadi hidup dari tidur nyenyak, melepaskan kekuatannya. Itu menyedot ki dan darah banyak dewa langit. Mereka yang didakwa di tahap eksekusi dewa diubah menjadi mayat. Qi Shi kehabisan energi, dan matanya mulai kabur. Crimson Light Son of God seharusnya sudah membawa umatku ke tempat yang aman. Bagaimana dengan murid saya? Apakah dia aman? Sebelum dia meninggal, dia melihat Grand Master menyembunyikan diri dari satu tempat ke tempat seperti kelinci tua di dalam istana langit Crimson Light yang hancur. Qi Shi tersenyum untuk terakhir kalinya. Dia memang bisa berlari cepat. Pang Hongso memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri dari istana langit cahaya Crimson. Dia dianggap sebagai pelarian teratas oleh Qin Mu. Tidak 100 dewa bisa menghentikannya. Langit redup, dan tidak mungkin untuk mengatakan apakah itu siang atau malam. Api pertempuran membakar langit seperti lukisan terbakar. Pang Hongso melarikan diri di bawah foto ini, ke daratan. Meskipun tubuhnya penuh dengan luka, dia berhasil tersenyum. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu membunuhku. Tidak ada bahkan Master Qin. Dia melihat bahwa, di depan, ada dewa yang membunuh. Armada perdamaian abadi membawa manusia yang tak terhitung jumlahnya ke arah utara ketika mereka ditenggelamkan oleh seni ilahi para dewa dan setan. Bukan urusanku. Dia berencana untuk berkeliling dan mencari tempat berlindung yang aman. Pada saat itu, dia linglung. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok yang melawan dewa langit surgawi. Itu adalah kaisar manusia leluhur pertama. Dia bertempur melawan lebih dari 10 jenderal dewa sehingga para praktisi seni ilahi di kapal dapat membawa manusia ke tempat yang aman. Api pertempuran menerangi wajah-wajah di atas kapal, ada wajah-wajah perempuan dan anak-anak yang ketakutan. Bukan urusanku. Saya tidak melakukan hal baik dalam hidup saya.
selama ribuan tahun ini, saya hanya melakukan perbuatan buruk. Pangongso tertawa kecil dan berjalan pergi. Pada saat ini, tubuh kaisar manusia leluhur pertama jatuh dari langit dan meluncur 10 mil sebelum berhenti di kakinya. Dewa kota Giok Realm turun dari langit dan menikam dada leluhur pertama dengan pedangnya. Pangongso, tanpa berpikir panjang, mengubah dirinya menjadi asap hitam dan membawa leluhur pertama pergi. Berhenti! Kaisar manusia leluhur pertama mengibaskan asap hitam dari tubuhnya. Dia tidak memandangnya tetapi menghadapi praktisi surgawi yang akan datang. Pergi, bantu orang-orang itu melarikan diri. Dia menyerang dewa-dewa surga tanpa melihat ke belakang. Pangongso kaget. Dia diam-diam bangkit dan mendarat di salah satu kapal yang menuju ke selatan dengan kecepatan tinggi. Di belakangnya menari sosok bayangan kaisar manusia leluhur pertama dan para dewa langit. Gelombang kejut dari seni ilahi mereka berdesir, mengancam untuk merobek perahu terpisah. Ini adalah kapal yang mulia. Silakan pergi. Pangongso memandangi para praktisi seni ilahi yang putus asa dan tertawa. Saya menghabiskan seluruh hidup saya untuk melarikan diri. Saya dapat menjamin Anda akan melarikan diri hidup-hidup. Kapal itu mendarat, dan orang-orang turun. Segalanya akan menjadi lebih baik ketika kita tiba di Lee River Academy. Pangongso memimpin mereka ke depan sambil menghibur semua orang. Ketika kita mencapai Akademi Sungai Lee, Imperial Preceptor akan membangun sebuah teleporter yang akan membawa kita ke ibu kota. Orang-orang bergerak dalam kegelapan, tidak tahu di mana mereka berada. Sepanjang jalan, kelompok itu tumbuh ketika lebih banyak pengungsi bergabung dengan mereka. Pangongso menjadi pemimpin mereka. Matahari dan bintang-bintang telah menghilang dari langit. Dia adalah satu-satunya yang bisa menavigasi dalam kegelapan. Pangongso memimpin mereka selama 10 hari. Semakin banyak orang tertinggal karena kelelahan. Dulu ada periode waktu di mana aku bisa menjadi kaisar manusia. Pangongso berkata kepada para praktisi seni ilahi ini, itu sekitar akhir era kaisar tinggi. Saya mengambil sisa yang selamat dari era kaisar tinggi dan melarikan diri dalam kegelapan. Aku hampir menjadi kaisar manusia leluhur pertama kaisar tinggi era. Dia tertawa kecil. Hari ini, Akademi Sungai Lee akan terlihat. Namun, para pengungsi putus asa ketika melihat kapal surgawi turun dari langit. Di haluan kapal ada wajah-wajah yang tampak seperti batu. Grandmaster, para praktisi seni ilahi berusaha mencari Pangongso, tetapi dia tidak terlihat. Orang-orang putus asa? Dalam kegelapan, Pangongso melihat ke belakang dan melihat dewa-dewa surga turun dari kapal, berjalan menuju orang-orang yang pernah ia lindungi. Saya telah melarikan diri sepanjang hidup saya dan tidak akan gagal di sini. Saya telah membunuh yang tak terhitung jumlahnya dan tidak pernah melakukan perbuatan baik. Pangongso terengah-engah dan tertawa. Tidak ada yang bisa menjatuhkanku, bahkan Master Qin. Terengah-engahnya semakin berat saat dia menyeret kakinya yang berat keluar dari kegelapan. Dia berjalan menuju dewa-dewa langit surgawi. Aku bisa menjadi kaisar manusia leluhur pertama. Tidak ada yang bisa menghabisiku. Datang. Dia menyerbu dewa-dewa langit dan tertawa. Datang. Saya telah menjalankan seluruh hidup saya. Dewa-dewa langit menatapnya dengan dingin. Dia berbalik dan mengatakan kepada praktisi seni ilahi perdamaian abadi, ambil orang-orang dan pergi. Di balik gunung ini, Anda akan melihat Akademi Sungai Lee. Saya bisa menangani ini. Praktisi seni ilahi mengambil orang-orang dan pergi dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa waktu, Kaisar manusia leluhur pertama yang bermandikan darah tiba dan menemukan mayat Pangongso di medan perang yang hancur. Kaisar manusia leluhur pertama menutup mata Pangongso, memberinya kedamaian. Pada waktu itu, saya hanyalah seorang prajurit yang melarikan diri. Saya tidak pernah berharap diri saya menjadi kaisar manusia. Dia terus maju dan menyusul para pengungsi. Akademi Sungai Lee sudah terlihat. Mereka mengangkut penduduk reruntuhan besar, melakukan perjalanan di sepanjang sungai. Perjalanan sejauh ini cukup aman, hanya saja roh primordial dari Masters Iblis Surgawi tumbuh semakin kusam dan kusam. Kamu semua telah meninggalkan Fengdu terlalu lama. Kaisar manusia Qikang melanjutkan, Patriark Wen Yuan, kalian semua harus kembali. Jika Anda terus menyeret ini keluar, jiwa Anda akan hancur. Tiba-tiba, mayat naga, dewa, dan iblis ilahi melayang di permukaan sungai. Istana naga di dasar sungai hancur. Terbukti, pasukan besar dari langit surgawi datang untuk menyerang istana Surging River Dragon. Para dewa dan iblis itu haruslah pasukan celestial dan jenderal yang telah mati dalam pertempuran. Masih ada beberapa api ilahi yang membakar di permukaan sungai, dan itu bahkan tidak bisa dipadamkan oleh air sungai. Ada kapal-kapal yang rusak di pantai juga. Pasukan langit dan para jenderal mungkin berselisih dengan makhluk kuat dari ras naga, dan ada banyak korban di sana. Para guru pemujaan dari pemujaan iblis surgawi memiliki mayat-mayat pasukan dan jenderal surgawi ini. Mereka menari-nari dan memiliki segala macam bentuk aneh. Setelah itu, mereka mengepung kapal surga langit yang besar dan mulai melakukan pertukangan dengan ribut.
Mereka cekatan dan benar-benar berhasil memperbaiki kapal surgawi dengan sangat cepat sementara Kaisar Manusia memandang dengan kaget. Master Sekte Iblis Surgawi berdiri di kepala kapal dan mengeksekusi teknik mereka, membawa orang-orang ke kapal. Kamu semua diberkati. Mereka berseri-seri. Kami adalah pasukan besar dari surga celestial, dan Anda semua adalah tahanan kami. Kami mengawal kalian semua. Kapal mengambil penerbangan, bepergian ke timur, bendera tentara surgawi terbang tinggi. Di sepanjang jalan, mereka melihat semakin banyak langit surgawi yang merayap keluar dari kekosongan dari dalam sinar darah yang dilepaskan dari persembahan korban yang tak terhitung dari daging dan darah. Pemandangan itu hanya membuat hati mereka bertambah berat. Mereka bertemu kelompok yang bermigrasi, dan orang-orang yang mengawal makhluk fana adalah praktisi seni ilahi dari Akademi Saint Surgawi. Seorang sarjana dari Akademi Saint Surgawi memberitahu mereka, kami hanya dapat membuatnya hidup di sini dengan bantuan roh bernama Ling Jing. Di mana Daois Ling Jing? Para ulama diam. Mereka membawa para pengungsi ini di atas kapal dan melanjutkan perjalanan mereka. Sepanjang jalan, mereka bertemu seorang Taois muda yang memimpin orang-orang dari reruntuhan besar, dan mereka bergerak dengan susah payah. Taois muda itu adalah Dao Master Lin Xuan. Para master kultus setan surgawi memandang guru Dao dari Sekte Dao dengan jijik, tetapi mereka masih membiarkan Dao Master Lin Xuan untuk memimpin para pengungsi di atas kapal. Anda dapat mengirim orang-orang ini ke hutan persik Akademi Dao Sekte saya. Dao Master Lin Xuan melepaskan mahkota Dao-nya dari kepalanya, dan itu penuh darah. Dia kemudian melanjutkan, di dalam hutan persik adalah Yang Mulia Yu. Meskipun dia tidak terlibat dalam urusan duniawi, hutan persik dapat melindungi keselamatan mereka. Taois ini tidak seburuk itu. Master Sekte Shi Yuanwei sangat mengaguminya, dan dia tersenyum. Sebagai Dao Master, kesediaan Anda untuk mengorbankan hidup Anda dengan datang ke sini menunjukkan bahwa Anda memiliki hati nurani yang baik. Apakah kamu keluar sendiri? Ada dua dari kita. Dao Master Lin Xuan melanjutkan, masih ada Daois Ka. Di mana dia? Dao Master Lin Xuan menempelkan bibirnya. Dia tetap tinggal di belakang untuk menghancurkan jalan dan berkata bahwa dia akan menyusul kita ketika kita berhasil keluar. Dia juga mengatakan bahwa jika dia tidak berhasil menyusul kami setelah 2 jam, kami tidak perlu menunggunya. Kapan ini terjadi? 6 hari yang lalu. Dao Master Lin Xuan mengenakan mahkota Dao-nya dan melanjutkan dengan kosong, dia mungkin mengambil rute yang berbeda dan merindukanku, aku tidak terus menunggunya. Atau mungkin, dia sudah mencapai hutan persik. Dia berlari sangat cepat. Kelompok itu tidak menanyakan lebih lanjut. Mereka terus bergerak maju, dan orang-orang di dalam kapal bertambah banyak sampai hampir penuh. Meskipun kapal surgawi itu sangat besar, tidak mungkin untuk memuat setiap orang dari para pengungsi. Tiba-tiba, kapal mulai melambat. Kaisar Manusia Kikang berjalan ke kepala kapal dan bertanya, apa yang terjadi? Tangan Master Yanji sedikit gemetar saat dia menunjuk ke depan. Di sana, puluhan kapal yang membentang beberapa mil panjangnya terhenti di udara, dan di kapal-kapal itu, ada ribuan dewa dari langit surgawi yang saat ini sedang beristirahat. Seorang dewa terbang ke arah mereka dan berteriak dari jauh, siapa yang kamu layani di bawah? Semua orang di kapal itu langsung bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Dewa itu terbang mendekat dan berteriak lagi, siapa Jenderal Agungmu? Apa yang harus kita lakukan? Kaisar Manusia Yishan berteriak dengan suara serak, bagaimana kalau kita berkelahi saja? Pada saat ini, tiba-tiba, suara trompet bergema dari kapal-kapal, dan Dewa Lapis Baja Emas berteriak keras, jejak anak Youdu telah ditemukan. Dewa Putih telah memobilisasi kami untuk pergi dan menaklukkannya. Ikuti aku. Dewa yang mendekati mereka ragu-ragu sejenak sebelum dia segera kembali ke salah satu kapal. Kapal-kapal besar menerobos udara satu demi satu dan pergi. Semua orang di kapal berkeringat dingin. Siapa putra Youdu? Seperti garis besar dan itu benar-benar membutuhkan Dewa Putih Surgawi-Surgawi untuk memobilisasi pasukan surga surgawi untuk maju dan membunuhnya? Leluhur kedua bergumam. Ini Master Sekte Qin. Dao Master Lin Xuan melanjutkan, ketika saya berada di surga kaisar tertinggi, saya mendengar orang memanggilnya sebagai anak Youdu. Banyak Masters pemuja iblis surgawi tertawa. Seperti yang diharapkan dari pemimpin kultus generasi sekarang dari kultus suci kita, reputasinya benar-benar mengesankan. Generasi kaisar manusia masa lalu juga tertawa terbahak-bahak. Apa hubungannya dengan kultus iblis surgawimu? Dia jelas kaisar manusia generasi sekarang dari aula kaisar manusia kami. Mereka mulai bertengkar lagi, dan Dao Master Lin Xuan bergegas mereka. Hutan persik ada di depan. Ayo cepat dan pergi. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkin Daoiska sudah tiba di hutan persik dan sedang menungguku di sana. Kelompok itu sedikit bingung. Tampaknya ada sesuatu yang aneh tentang keadaan pikiran guru Dao ini. Patriark muda melangkah maju. Menjangkau, ia menghapus mahkota Dao Master Lin Xuan. Pedang patah ditusuk ke sanggul rambut Lin Xuan, dan itu menusuk dalam-dalam ke otaknya.
Darah mengalir keluar dari mahkota Dao lagi. Patriark muda menghentikan master kultus lainnya, menempatkan mahkota Dao kembali ke kepala Lin Xuan dengan benar. Jangan hapus itu. Jika Anda menghapusnya, dia akan mati. Jika tetap di sana, dia masih bisa diselamatkan jika kita menemukan seseorang yang ahli dalam seni penyembuhan. Kapal terus berjalan menuju hutan persik. 1000 mil bunga persik sangat menarik perhatian. Ketika mereka tiba di Akademi Dao Sekte yang sekarang kosong, Lin Xuan pergi untuk mencari Daoiska, tapi dia tidak menemukannya. Mereka membiarkan orang-orang dari reruntuhan besar berjalan dari kapal dan memasuki hutan persik. Langit redup saat ini. Tiba-tiba, cahaya datang dari dalam hutan persik. Para pengungsi mengikuti cahaya dan bergerak maju, menghilang di kedalaman hutan persik. Raja Racun Wajah Giok memiliki keahlian dalam seni penyembuhan, aku akan membawanya ke Raja Racun Wajah Giok. Kaisar manusia Kikang menggendong Lin Xuan di punggungnya dan berkata, semuanya, hati-hati. Semua orang membungkuk. Hati-hati. Manusia Kaisar Kikang berlari seolah-olah dia terbang, dengan panik berlari sepanjang jalan dan hanya mencapai Sungai Surging setelah 6-7 hari. Setelah dia tiba, dia melangkah di sepanjang gelombang sungai untuk melanjutkannya. Di langit, kapal-kapal besar yang tak terhitung jumlahnya terbang, dan tiba-tiba, beberapa kapal berhenti di udara. Kaisar manusia Kikang buru-buru bersembunyi di sudut yang gelap. Dia melihat kapal-kapal menurunkan rantai yang tak terhitung jumlahnya, dan mengikutinya, sebuah kandang yang sangat besar digantung di antara kapal-kapal, rantai-rantai itu berderak tentang berisik. Namaku Wei Suifeng, namaku Wei Suifeng. Di dalam sangkar, seorang dewa yang mengesankan menempatkan tubuhnya terkunci di tempatnya dengan rantai, yang menembus tubuh jasmaninya, roh primordialnya, semua harta ilahi, dan bahkan istana celestialnya. Kekaguman saleh yang dahsyat datang dari salah satu kapal, dan sebuah suara yang dipenuhi dengan aura yang mengesankan berkata dengan dingin, Wei Suifeng, kamu telah menghubungi Celestial Venerable Ling sebelumnya, dan kamu bahkan memiliki jepit rambutnya. Anda telah berpegangan pada jepit rambut begitu lama, meneliti seni ilahi Celestial Venerable Ling. Tubuh dan roh primordial Anda pasti mengalami semacam perubahan. Menggunakanmu untuk berdagang dengan kapal hantu, tidak ada kerugian dalam kesepakatan ini, kan? Kaisar manusia Kikang bersembunyi di kegelapan, dan dia menyaksikan sosok di dalam kandang berteriak, namaku Wei Suifeng. Kaisar manusia Kikang terkejut. Orang ini bernama Wei Suifeng, dia sepertinya meneriaki saya untuk memberitahu saya bahwa namanya adalah Wei Suifeng. Apa artinya ini? Pada saat ini, dia melihat bahwa di bawah Sungai Surging di bawah kakinya, ada sebuah kapal besar yang berlayar perlahan. Nama saya Wei Suifeng. Pria gila di kandang berteriak padanya. Wei Suifeng? Itu nama yang sangat normal. Dia terus berteriak seperti ini, apa artinya di balik itu? Kaisar manusia Kikang tidak berani melakukan gerakan apapun, menyaksikan dewa-dewa dari langit surgawi mengirim kurungan dan lelaki di dalamnya masuk ke Sungai Surging. Kapal yang terperangkap dalam aura gelap dan rantai di bawah permukaan Surging River tiba-tiba meledak keluar dari air, menyebabkan gelombang besar melonjak ke langit. Di dalam kabut berwarna hitam, sosok manusia yang berkelap-kelip bisa terlihat dengan jelas di atas kapal. Manusia Kaisar Kikang telah melihat kapal hantu ini di tepi Sungai Surging River. Saat itu, Qin Mu telah menghentikan yang lain dari naik ke kapal dan telah membunuh seorang pangeran surga langit di tepi sungai. Wei Suifeng, Anda memiliki koneksi yang mendalam ke kapal hantu ini. Saat itu, Anda adalah pemilik kapal ini, komandan pengawal hutan berbulu. Kemudian Anda melarikan diri dan menghilang selama ratusan ribu tahun. Namun pengawal hutan berbulu di bawahmu masih di atas kapal dan telah menjadi bagian dari kapal hantu. Di langit, eksistensi di alam Kaisar Singgasana di dalam kapal langit surga tertawa. Lihatlah betapa bawahan lamamu merindukanmu, mereka semua telah muncul. Anda menyusup ke aliansi surga, berpikir bahwa Anda telah menyembunyikan diri dengan cukup baik, dan kemudian merusak rencana besar surga selamanya berkali-kali. Dosa-dosa Anda layak 1000 kematian. Namun, Anda masih berguna. Kandang itu tenggelam ke dalam sungai yang membawa, dan kapal hantu itu sepenuhnya muncul dari permukaan sungai. Sebenarnya ada kekuatan aneh yang menggantikan zat di dalam sungai surgawi. Pada saat ini, pria di kandang tiba-tiba bertindak. Ada serangkaian suara ledakan keras, dan rantai besar yang menahannya tiba-tiba patah dari tengah. Rantai terkunci ke kapal hantu, dan dengan ayunan kuat, sangkar meledak dari permukaan sungai dan mendarat di geladak kapal hantu. Suara mendesing. Rantai terbang dan benar-benar bergabung dengan rantai yang mengelilingi kapal hantu. Seolah-olah rantai dan rantai di sekitar kapal hantu ini awalnya adalah hal yang sama. Bajingan. Sosok yang mengesankan turun dari salah satu kapal di langit. Dari kapal, rantai yang tak terhitung jumlahnya terbang bersama dan diarahkan menuju kapal hantu. Dewa-dewa langit yang tak terhitung jumlahnya juga mengaktifkan kapal satu persatu ketika rantai terjalin di sekitar kapal hantu, berniat untuk menyeret kapal hantu keluar. Dewa Hijau Langit Timur, apakah kamu berani naik kapal? Orang aneh di dalam kandang berdiri,
dan dengan ledakan keras, dia membuka kandang itu, membelahnya menjadi beberapa bagian. Tubuhnya yang menjulang tinggi memancarkan aura hitam tebal, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi kabut dan menyatu dengan kapal hantu. Segera, ia menjadi kabut hitam yang menyelimuti kapal hantu itu. Kapal-kapal di langit tidak mampu memindahkan kapal hantu ini. Sebaliknya, mereka ditarik ke bawah olehnya. Dari kabut hitam, suara Wei Suifeng bisa didengar, dan dia tertawa dan berkata, "Jika kamu naik kapal, kamu akan menjadi seperti aku dan menjadi satu dengan kapal hantu." Anda tidak menyadarinya sama sekali, tetapi kapal hantu itu merupakan siklus bagi saya. Anda mengirim saya ke sini hanyalah titik awal dari siklus ini. Kapal hantu tenggelam ke sungai. Dewa Hijau Langit Timur melompat masuk dan mengejar kapal hantu itu, tetapi rantai di kapal hantu itu terjalin dan menyerangnya tanpa henti. Pada saat yang sama, kapal-kapal surgawi juga diseret ke bawah sampai mereka jatuh ke permukaan sungai. Para prajurit dari langit surga dengan cepat membuka ikatan rantai agar tidak terseret ke dalam kabut hitam. Dua keberadaan di alam singgasana Kaisar, satu di bawah permukaan, yang lain di permukaan, bertukar pukulan, dan seketika itu menyebabkan kekacauan besar. The Surging River bergetar dari kekuatannya sampai meledak ke langit, mengungkapkan istana naga dan aula naga dengan jelas. Kaisar manusia Qikang buru-buru membawa Dao Master Lin Xuan dan melarikan diri selama kekacauan, berlari ke arah Akademi Saint Suci. Dia kemudian mendengar teriakan orang gila dari dalam sungai Surging. "Nama saya Wei Suifeng, ikuti peta dan selamatkan saya." Apakah dia mengarahkan itu padaku? Manusia Kaisar Qikang bingung. Dalam kekacauan itu, beberapa dewa menemukannya dan segera mengejarnya. Manusia Kaisar Qikang mencibir. "Apakah kamu berpikir bahwa aku menghidupkan kembali kehidupan ini sia-sia? Orang tua ini telah belajar dari kaki ilahi sebelumnya." Kakinya bergerak secepat angin, dan dia berlari cepat sementara langit mulai gelap. Sepanjang jalan, dia meninggalkan serangkaian suara gemuruh guntur. Orang itu yang menyebut dirinya cacat, meskipun kaki ilahinya hebat, dia suka bersikap mencolok. Dia suka meninggalkan serangkaian guntur saat dia berlari. Kaisar manusia Qikang merasa tidak berdaya tentang hal itu. Dia telah mempelajari teknik pergantian langit dari Sun Pilfering dari Quezi, dan Heaven Pilfering di Finilex di dalamnya hanya memiliki satu cacat, yaitu bahwa akan ada suara gemuruh-gemuruh ketika dia berlari. Namun, saat ini, beberapa dewa mengejar Kaisar manusia Qikang. Jika dia meninggalkan jejak guntur di belakang, dia jelas akan menunjukkan lokasinya untuk para dewa ini. Manusia Kaisar Qikang berlari dengan panik selama hampir 2 minggu. Pada saat itu, ia sudah lama terbakar, dan ki vitalnya telah habis. Dia tidak bisa berlari lebih jauh. Mampu melarikan diri dari pengejaran para dewa sampai sekarang sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Akademi Saint Surga sudah dekat. Dia tidak lagi mampu menerobos, dan dia jatuh dari langit. Di depan adalah Akademi Saint Surgawi, hanya saja dikelilingi oleh kabut putih. Kaisar manusia Qikang mendarat di kabut, dan dengan semua kekuatannya, dia berjalan menuju Akademi Saint Surgawi. Dia melihat ada sosok tak bergerak berdiri di dalam kabut. Dia berjalan ke depan salah satu sosok dan tidak bisa membantu tetapi bergidik. Kepala orang itu hilang dan sebagai gantinya tumbuh bunga yang lembut dan indah. Dari pakaiannya, dia harus menjadi salah satu jenderal Dewa Langit Surgawi. Di depan, ada orang lain dengan tanaman merambat hijau tumbuh di seluruh tubuhnya. Tanaman merambat hijau terjalin di sekitar tulangnya, dan dia tidak punya daging atau darah. Ada juga 2 daun yang keluar dari rongga mata kerangka itu. Ada dewa lain dengan jamur besar yang tumbuh di lehernya. Setelah memperhatikan kedatangan manusia Kaisar Qikang, jamur itu benar-benar mencabut akarnya dari leher dewa dan terbang melewatinya perlahan saat melambaikan akarnya. Jamur terbang membuat suara kepulan dan kepulan kabut putih, yang mengandung spora sangat kecil. Ada racun di kabut. Kaisar manusia Qikang segera merasa seluruh tubuhnya mati rasa dan menjadi kaku. Dia merasa ada banyak hal yang keluar dari tenggorokannya. Raja Racun Wajah Giok, dia berhasil berteriak, tetapi suaranya sangat lemah. Di belakangnya, beberapa dewa langit surgawi yang mengejarnya berjalan mendekat dan mencibir. "Lari, mengapa kamu tidak berlari lagi?" Tubuh Kaisar manusia Qikang benar-benar kaku, dan dia tidak bisa bergerak 1 inci pun. Di punggungnya, pohon muda hijau subur muncul dari lubang hidung Dao Master Lin Xuan dengan puff. "Kami sudah selesai." Kaisar manusia Qikang merasa ada sesuatu yang memanjat tulang pahanya, kemungkinan besar akar dari benda beracun yang tumbuh di dalam tubuhnya. Di dalam kabut, langkah kaki para dewa juga secara bertahap melambat. Tiba-tiba, salah satu dewa terbatuk dengan keras, dan dia meludahkan jamur yang tak terhitung jumlahnya. Jamur terbang melewatinya perlahan dan tanpa suara. "Ada racun dalam kabut," serunya marah. Tiba-tiba, kedua bola matanya terlepas dari rongga matanya, dan menggantikannya adalah 2 jamur besar yang diletakkan dengan nyaman di rongga matanya. Namun, dewa itu tampaknya tidak merasakannya. Daging dan darah kakinya digantikan oleh tanaman merambat, dan tetap saja, dia tidak merasakan apa-apa.
Akar tumbuh di kakinya, dan seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi banyak tanaman aneh yang mengakar sendiri ke tanah subur. Teman-temannya berbagi nasib yang sama, tubuh mereka kaku, dan roh primordial serta harta ilahi mereka juga hijau dan subur dengan segala macam benda beracun yang tumbuh di sekitar mereka. Dari kabut, seorang lelaki bertubuh sangat tinggi berjalan mendekat, dan dia tertawa ke arah orang-orang di belakangnya. Nenek, menggabungkan teknik penciptaan dan dao penyembuhan benar-benar sangat menjanjikan. Meskipun bocah nakal itu, Muer, sangat ahli dalam teknik penciptaan, dalam bidang keahlian medis, ia masih jauh lebih rendah daripada saya. Di belakangnya adalah seorang wanita yang menjawab dengan tidak sabar. Baru saja, seseorang memanggilmu dari dalam kabut. Jika Anda tidak segera pergi, dia akan diracun sampai mati oleh Anda. Dia tidak akan mati. Ketika saya mendengar dia memanggil barusan, saya memerintahkan racun di dalam tubuhnya untuk berhenti tumbuh. Itu Qikang dan Daoist Lin. Kaisar manusia Qikang benar-benar lega, dan dia pingsan. Ketika dia sadar kembali, dia melihat bahwa dia sedang berbaring di tubuh seekor laba-laba besar yang berlari ke depan dengan berisik. Dao Master Lin Xuan sudah sepenuhnya sembuh dan duduk di sampingnya. Dia bangkit dan melihat sekelilingnya, melihat muridnya sendiri melayang di udara dengan pedang di punggungnya. Bratshu kecil, ini? Kaisar manusia Qikang melihat bahwa ada orang-orang lain di sekitarnya, Raja Racun Wajah Giok, Dewa Mata Tombak Dewa yang menyebut dirinya Blind, Dewa Pencuri yang melarikan diri dengan sangat cepat, Art Saint Heavenly Painting Crown Pangeran, Pandai Besi Tua, Nenek Si Terindah, dan lainnya. Kita akan menyelamatkan orang. Kepala desa kembali menatapnya. Guru, jika Anda datang sedikit kemudian, kita akan meninggalkan Akademi Saint Surga. Kota-kota di sekitar Akademi telah dibersihkan oleh kita. Kaisar manusia Qikang memandang sekeliling dan bertanya dengan bingung, di mana orang-orang yang telah Anda selamatkan? Tiba-tiba laba-laba raksasa itu berhenti. Mereka telah mencapai. Di dalam kota ada beberapa orang tua yang tidak berhasil melarikan diri tepat waktu. Mute bersuara nyaring, dan dia berteriak agar semua orang di kota keluar dan berdiri bersama. Tuli melompat dari belakang laba-laba dan membuka lukisan gulir. Dia membalikannya ke arah mereka, dan semua orang di kota ini dibawa ke lukisan itu. Manusia Kaisar Qikang memandangi lukisan itu. Orang-orang dari kota berjalan di sekitar lukisan itu, dan ada juga orang lain di sana, berjumlah puluhan ribu orang. Qikang tercengang, dan dia memperhatikan bahwa di dalam dada Mute ada ratusan gulungan seperti itu. Bagus, guru sudah bangun. Kepala desa melanjutkan, sepanjang perjalanan kami, siapapun bisa mati kecuali Tuli. Tidak peduli apa, kita harus mengantar Tuli hidup-hidup ke ibu kota perdamaian abadi. Kaisar manusia Qikang mengangguk tanpa suara. Tiba-tiba, dia bertanya dengan suara serak, apa yang terjadi setelah kita mencapai ibu kota? Kepala desa terdiam sesaat sebelum dia menjawab dengan suara tercekat, aku juga tidak tahu. Aku juga tidak tahu. 4 guru surgawi yang agung, 4 raja surgawi yang agung, di mana mereka? Kaisar manusia Qikang bertanya lagi. Semua orang diam. Kepala desa tersedak, saya tidak tahu. Mereka adalah kekuatan kaisar pendiri, kita adalah perdamaian abadi. Nenek Si tersenyum hangat. Itu hanya rasional bahwa mereka tidak membantu perdamaian abadi. Jika kami meminta mereka untuk membantu, kami hanya akan membahayakan mereka. Semua orang menganggukkan kepala dan tidak berbicara lagi. Ngomong-ngomong, apakah ada di antara kalian yang tahu Wei Suifeng? Kaisar manusia Qikang tiba-tiba teringat akan orang aneh di kandang dan bertanya. Nenek Si tercengang. Wei Suifeng adalah guru pendiri orang suci surgawi, murid besar Saint Wardcutter. Mengapa Kaisar manusia Qi tahu namanya? Muer telah mencarinya sejak lama. Dia mengatakan bahwa dia meninggalkan beberapa peta geografis di belakang yang menyembunyikan banyak rahasia. Kaisar manusia Qikang memandang kosong sebelum dia berteriak, guru pendiri orang suci surgawi? Tidak heran dia dari sifat iblis seperti itu. Aku melihatnya, dia tenggelam di sungai oleh Dewa Langit-Langit Timur dari surga dan kemudian menyatu dengan kapal hantu. Dia juga mengatakan sesuatu tentang mengikuti peta untuk menyelamatkannya. Kupikir, dia ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum melanjutkan. Saya pikir dia mungkin orang yang paling kuat setelah penghancuran era pendirian Kaisar, dan dari era perdamaian abadi hingga sekarang. Nenek Si menggelengkan kepalanya. Master pendiri ini adalah orang yang mencuci tangan dari semua tanggung jawab dan menghilang setelah mendirikan sekte suci surgawi. Dia tidak bisa terlalu kuat. Jika dia bahkan bisa berkultivasi untuk menjadi dewa saat ini, itu mungkin karena keajaiban. Kaisar manusia Qikang terkejut, dan dia menggaruk kepalanya. Dia mungkin sudah berkultivasi ke alam Kaisar Tahta. Dia mungkin satu-satunya keberadaan di alam singgasana Kaisar dalam kedamaian abadi. Semua orang tercengang. Kepala desa mengklarifikasi, Anda mengatakan bahwa dia tenggelam di sungai oleh Dewa Langit Hijau Langit Timur dan bahwa dia menyatu dengan kapal hantu. Kaisar manusia Qikang mengangguk.
Kepala desa berbicara dengan tegas, kalau begitu dia tidak bisa diselamatkan. Semua orang bingung. Kepala desa menjelaskan, Muer berbicara tentang kapal hantu kepada saya sebelumnya. Dia mengatakan bahwa dia mengandalkan seni ilahi dari 4 dewa-dewa kuno dan kekuatan tentara dewa dan setan kuno yang paling tangguh untuk menyelesaikan seni ilahi kapal hantu dan berjalan keluar hidup-hidup. Wei Suifeng telah menyatu bersama dengan kapal hantu, di mana ia dapat menemukan 4 dewa para dewa kuno. Jangan repot-repot berpikir untuk menyelamatkannya, dia pasti mati tanpa pertanyaan. Nenek Si mengerutkan alisnya. Jagal tersenyum. Kita masih harus mengatakan ini kepada Muer, apakah dia ingin menyelamatkannya atau tidak, itu terserah dia. Nenek Si menghela nafas lega, dan kemudian dia bertanya lagi dengan khawatir, apakah ada yang tahu kemana Muer lari? Kaisar manusia Kikang buru-buru menjawab, dia masih berada di reruntuhan besar dan harusnya berada di dekat kota naga perbatasan. Ketika kami lewat di sana, ada pasukan surgawi yang mengatakan bahwa mereka mengikuti perintah untuk pergi dan membunuh anak Youdu. Kepala desa merenungkannya dan berkata dengan tegas, lumpuhkan, pergi dan beritahu Muer. Anda memiliki kecepatan terbesar dan keberanian paling sedikit. Ketika perkelahian pecah, Anda lari begitu saja, jadi tidak banyak yang bisa Anda lakukan di sini. Kuezi yang jujur mendengus, sedikit tidak bahagia. Blaine menambahkan dengan khawatir, Kuezi, hati-hati dalam perjalanan ke sana, jangan mati. Aku belum mencuri dari langit surgawi, jadi bagaimana aku bisa mati? Kuezi tertawa terbahak-bahak dan langsung menghilang, dan serangkaian gemuruh-gemuruh terdengar dari jauh. Jelas, dia sudah beberapa ratus mil jauhnya. Bajingan ini, dia berlari sangat cepat. Seru semua orang dengan kagum. Kuezi berlari kencang, dan setelah beberapa hari dan malam, dia mencapai lingkungan border Dragon City. Melihat sekeliling, dia tidak menemukan jejak Kinmu. Sebaliknya, dia melihat bahwa tiba-tiba, langit dipenuhi dengan bintang-bintang yang bercahaya, dan tiba-tiba, dalam sepersekian detik, sebuah galaksi yang cemerlang muncul. Kuezi kaget. Bintang-bintang di langit berlipat ganda dan tumbuh lebih besar dan lebih besar, dan suara genderang perang dapat didengar dengan tidak jelas. Segera, bintang-bintang yang cerah dapat diidentifikasi secara jelas dengan mata telanjang. Mereka adalah dewa-dewa kuno, sama sekali berbeda dari manusia. Mereka seperti dewa-dewa kuno yang telah keluar dari mitos dan legenda, dan lingkaran cahaya di belakang kepala mereka menyerupai bintang. Letakkan jaring yang tak terhindarkan dan tangkap putra Youdu. Sebuah suara yang terdengar seperti guntur dan kilat datang dari langit. Jantung Kuezi berkedip-kedip, dan dia bergerak di sepanjang arah aliran galaksi. Dari kejauhan, dia bisa melihat kegelapan tak terbatas yang menyerupai pot hitam besar yang menutupi alam primordial terbalik, menjeratnya karena Tuhan tahu berapa banyak puluhan ribu mil. Dalam kegelapan, pasukan dan jenderal langit yang tak terhitung banyaknya mengendarai kapal perang dan bergegas maju. Sinar cahaya dari berbagai seni ilahi merobek kegelapan. Dalam kegelapan yang terkoyak, dewa dengan 3 kepala dan 6 anggota tubuh dibantai tanpa ampun. Dia telah menarik perhatian hampir sepertiga dari tentara surgawi yang telah mencapai batas bawah. Sedikit ragu, tidak bergerak maju. Sebaliknya, dia melihat dari jauh. Terlalu berbahaya di sana. Dia melihat banyak dewa dan iblis dari langit surga menerjang ke dalam kegelapan dan runtuh, arwah primordial mereka hancur. Beberapa dewa dan iblis ini jauh lebih kuat darinya tetapi tidak dapat bertahan melawan invasi kegelapan. Kekuatan kegelapan ini jauh lebih kuat daripada kegelapan reruntuhan besar. Kuezi khawatir. Dia berpikir sendiri, akankah Wei Suifeng bertahan 1,5 jam? Di langit, galaksi melayang. Namun, ini bukan bintang-bintang tetapi tentara konstelasi siklus langit surgawi dari surga celestial. Mereka membentuk jaring surgawi raksasa, menekan kegelapan. Itu tampak seperti kubah besar yang diletakkan di atas pot hitam. Langit dan tanah benar-benar menyala, seolah-olah oleh jutaan bintang yang bersinar terang. Kecerahan mereka terpancar ke segala arah, menghilangkan semua bayangan. The Heavenly Net mulai berkontraksi, menekan kisetan gelap gulita Youdu. Segera, Youdu kecil dalam alam primordial dikompresi setengahnya. Muer sedang ditahan, Kuezi kaget. Dewa gunung yang tak terhitung jumlahnya bergegas, dan Kuezi dengan cepat bergabung ke tengah-tengah mereka dan mengikuti mereka menuju kegelapan. Dia mahir dalam seni penciptaan dan transformasi dan dengan cepat menyamar sebagai dewa gunung. Dewa gunung yang besar dan agung telah mengelilingi net surgawi sepenuhnya. Setiap dewa gunung mengeluarkan pilar dan tiba-tiba menikamnya ke tanah. Mereka kemudian berdiri di samping pilar, melakukan mantra dan mengucapkan mantra. Pilar-pilar mulai tumbuh lebih besar dan lebih tinggi dengan kecepatan yang menakutkan, berputar ketika rune bersinar di permukaan mereka. Rune kemudian mengalir di sepanjang pilar ke tanah, yang dengan cepat mengeras. Dewa gunung di samping Kuezi memperhatikannya dan berteriak, "Di mana hartamu? Kenapa kamu tidak mengeluarkannya?" Sebelum Kuezi bisa menjawab, sinar menakutkan tiba-tiba bersinar dalam kegelapan. Setelah melihat cahaya, Kuezi dengan cepat jatuh ke tanah,
menyusut tubuhnya. Sebelum Dewa Gunung menyadari apa yang sedang terjadi, seberkas cahaya raksasa berdengung dan melewatinya, mengirisnya menjadi dua. Pilarnya yang tebal juga diiris dan jatuh ke tanah. Cahaya menyapu sekeliling, mengguncang udara dan memancarkan suara dengungan yang dalam. Itu bukan seberkas cahaya melainkan enam sinar cahaya menyapu, mengiris, dan memotong ke segala arah, dan melintasi jaring yang tak terhindarkan. Jaring surgawi dari pasukan konstelasi Heavenly Cycle besar telah selesai. Bagian belakang kepala setiap dewa langit bersinar terang seperti bintang, mengalahkan 6 sinar cahaya. Namun, Earthnet belum selesai. Tiba-tiba, pilar-pilar itu dihancurkan satu persatu, bahkan ada yang pecah menjadi 6 atau 7 potong. Adapun para dewa gunung, mereka menghindari sinar cahaya yang dipancarkan dari kegelapan. Karena mereka kuat dan pancarannya cerah, mereka menghindarinya dengan harapan. Kuezi tetap rentan dan memandang ke arah dewa gunung. Mereka memang kuat dan bereaksi cepat. Terlepas dari orang yang mengganggu berbicara dengannya, para dewa gunung lainnya berhasil menghindari 6 sinar cahaya yang menakutkan. Menariknya, ketika dewa gunung melompat untuk menghindari sinar cahaya, ketinggian lompatan mereka sangat mirip. Kuezi berkeringat dingin dan tidak berani bergerak. Dia berpikir dalam hati, Muer memiliki 3 mata. 2 mampu menembakkan sinar ilahi dari cahaya terang, sementara mata tengahnya menembakkan cahaya gelap. Sekarang, dia dalam bentuk berkepala 3, 6 lengan. 6 sinar cahaya terang dan 3 sinar cahaya gelap. Dia memaksamu untuk melompat ke ketinggian yang sama sehingga dia bisa membunuhmu dengan 3 sinar cahaya gelapnya. Dia melihat dewa gunung melompat di udara, dan tiba-tiba, tubuhnya diiris rapi menjadi 4 bagian yang sama oleh 3 pisau tak terlihat. Muer tidak dikendalikan oleh sifat iblis. Sebaliknya, dia mengendalikannya. Itu pasti, anak Youdu tidak bertarung dengan cara ini. Kuezi berpikir, anak Youdu berkelahi dengan naluri, sedangkan dia berkelahi dengan akal. Di langit, Heavenly Net tiba-tiba berkerut, seolah-olah ditarik oleh binatang buas yang menakutkan. Pasukan surgawi konstelasi, yang berada di dalam Heavenly Net, terperangkap dan akhirnya diseret dengannya. Mereka menjerit putus asa. Pasukan surgawi konstelasi berada di bawah tanggung jawab Dewa Bintang siklus surgawi dari surga celestial. Dewa Bintang adalah dewa kuno, tetapi pasukan konstelasi surgawi besar merekrut setengah dewa dan ras lain yang berhasil mengolah dengan sukses. Pasukan konstelasi surgawi besar jatuh ke dalam kegelapan dengan Heavenly Net dan disambut oleh kuali besar. Seluruh jaring surgawi dan pasukan para dewa dan iblis jatuh ke dalam kuali dan terdiam. Setelah menelan begitu banyak dewa dan setan, kuali besar itu tiba-tiba muncul ke atas. Banyak wajah melayang dalam kegelapan, semua berkata, "Ah Chow." Tepat ketika Kuezi mulai rileks, langit yang gelap kembali cerah. Di langit, para dewa yang tak terhitung jumlahnya menggerakkan benda-benda berharga, mengatur mereka untuk membentuk wajah Adipati Surga dengan mata putih dan alis putih. Bentuk itu terdiri dari harta yang tak terhitung jumlahnya yang ditata ulang menjadi kepala Adipati Surga menggunakan runenya Great Dao, yang dirumuskan oleh penggunaan model aljabar langit surgawi. Mata Adipati Surga bersinar ke bawah, membakar Ki Setan Youdu dengan kecerahan tak terukur dan dengan mudah mengungkapkan Kinmu. Kuezi melihat bahwa salah satu dari 3 kepala Kinmu adalah bayi berkepala besar. Itu sedang terbakar oleh tatapan Adipati Surga dan kesakitan, mencoba untuk menarik kembali ke tubuhnya. Kuezi berpikir dalam hati, Dao besar Suandu dan Youdu saling bentrok. Muer tidak bisa menerimanya lagi. Kinmu melompat dan terbang. Para dewa di langit bergerak bersama dengannya, menjaga pembentukan kepala Adipati Surga utuh. Namun, Kinmu terlalu cepat bagi mereka untuk mengejar ketinggalan. Kuezi dengan cepat bangkit dan mengikuti, tetapi dia tidak dapat mengejar ketinggalan dengan Kinmu juga. Pada saat ini, Kuezi melihat kilatan cahaya putih meledak di langit barat tempat Kinmu sedang menuju. Aura kekaguman kaisar muncul, menghalangi jalannya. Armada istana surgawi yang tumpang tindih terwujud dengan roh primordial dewa yang duduk di Numino Sky Hall milik kota Giok. Dia tiba-tiba berdiri. Hampir pada saat yang sama, selimut kegelapan muncul di langit utara dengan aura kagum kaisar yang sama. Armada istana surgawi muncul, seperti lukisan gulir yang membentang. Putra surga Yin sedang duduk di tahta kaisar, lautan besar melonjak di belakangnya. Di selatan, di mana api berkobar-berkobar, armada istana surgawi muncul di antara nyala api. Numino Sky Hall duduk di dalam api suci, dengan 9 burung phoenix membentangkan sayap mereka dan menjerit-jerit. Kuezi kewalahan oleh kekaguman kaisar. Dia melihat ke belakang dan melihat lampu hijau meledak ke langit, diikuti oleh armada istana surgawi muncul di antara cahaya. Istana yang tak terhitung jumlahnya telah menumbuhkan lapisan sisik naga, memberikan suasana kesederhanaan yang tidak canggih. Dewa putih, dewa hitam, dewa merah, dan dewa hijau, 4 dewa besar yang lahir setelah penciptaan surga celestial, semuanya telah tiba. Hati Oizi tenggelam, dia semakin putus asa. Kinmu bergegas menuju dewa putih di barat, mengirimkan gelombang kejut yang mengerikan. Namun,
dia dipaksa kembali oleh Dewa Putih dan tidak dapat melarikan diri melalui barat. Dia menyerang Putra Langit Yin dan berperang di antara lautan besar. Setelah beberapa pukulan, dia terpaksa mundur. Rute utara juga bukan pilihan. Qin Mu berbelok ke arah selatan. Musik dimainkan, dan Dewa Merah Qi Xiaoyu menjelma menjadi Phoenix berkepala 9 dan memaksanya kembali. Kuezi melihat Qin Mu bergegas melewatinya menuju Dewa Hijau yang mendekat dari timur. Tidak lama kemudian, dia melihat Qin Mu jatuh kembali padanya. Muer, dia mengulurkan tangannya yang gemetar, tidak mampu menangkap Qin Mu, yang terus dipukuli kembali setiap kali dia maju ke depan. Jangan sakiti anak Youdu, tangkap dia. Dari kejauhan, sebuah suara tanpa emosi berkata, dia adalah senjata penting untuk berurusan dengan penguasa bumi. Melihat Qin Mu terus maju, hanya untuk dipukul mundur dari waktu ke waktu. Lukanya semakin parah, dan dia kesulitan berdiri. Muer, Kuezi bergegas menuju Qin Mu. 6 lengan Qin Mu mendukungnya dari tanah, dan dia batuk darah dan potongan-potongan paru-parunya. Kuezi bergegas menuju lokasinya dengan sekuat tenaga. Ketika Qin Mu melihatnya, dia berbalik dan tersenyum. Kakek Kuezi. Kuezi melihat Qin Mu mengangkat jarinya, yang memiliki tanda di sekitarnya. Tidak, Kuezi berteriak dengan marah sebelum dia ditelan oleh Rune dan menghilang. Dia berputar dan memutar-mutar, ketika tubuhnya menetap, dia sudah ribuan mil jauhnya. Kuezi terkejut dan marah, ingin kembali ke medan perang. Namun, itu terlalu jauh, bahkan untuk dewa pencuri tiada tara seperti dia. Saudaraku, kamu harus pergi. Qin Mu berjuang untuk bangun. Dia menyeka darah dari mulutnya, memandang berkeliling pada 4 dewa yang mendekat, dan tertawa. Kamu masih bisa kembali ke Youdu. Anda sangat penting, kami tidak bisa membiarkan pengadilan surgawi menguasai Anda. Jika mereka melakukannya, penguasa bumi akan berada dalam bahaya. Biarkan saya mengirim Anda kembali. Qin Fengqing menggelengkan kepalanya dan dibebankan pada Dewa Merah Qi Xiaoyu. Kamu lebih penting. Qi Xiaoyu memetik dawai musiknya, menyebabkannya jatuh kembali. Dia segera bangkit dan menuduhnya lagi. Qin Mu memohon kesadaran Dewa Abadi, mencoba untuk menekannya dan memaksanya kembali ke tanah kata Qin. Kembali ke Youdu. Qin Fengqing dipukuli sekali lagi dan mencoba merangkak. Tiba-tiba, sifat iblisnya meletus, sangat menentang penindasan. Kamu harus kembali. Keras kepala. Qin Mu menggunakan semua kekuatannya untuk menekannya dan berteriak dengan marah, kita tidak boleh membiarkan mereka menguasai kamu. Saya bukan anak Youdu, saya hanya kesadaran yang lahir dari tubuh ini setelah Anda disegel. Aku tidak punya jiwa, jiwaku milikmu. Kembali. Qin Fengqing ditekan sampai dia merangkak di tanah seperti bayi. Dia mengerang saat dia bergerak menuju Qi Xiaoyu. Kamu lebih penting, kakak jahat lebih penting. Ibu tidak menyukaiku, dia takut padaku. Ibu lebih menyukaimu. Jika Anda hidup, ibu akan sangat bahagia. Dia mencoba berdiri lagi, berjuang untuk mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Qin Mu menghela napas dan menutup matanya. Dia berkata dengan lembut, surga adipati, penguasa bumi, tolong beri saya kekuatan Anda. Semburan kekuatan melonjak dalam dirinya, menyebabkan Qin Fengqing dikirim kembali ke tanah kata Qin. Saudara jahat, Qin Fengqing berteriak di bagian atas paru-parunya saat ia jatuh ke tanah kata Qin. Qin Mu menekan kuali pembantaian. Di dalam kuali, ada wajah-wajah mengambang di permukaan, menatapnya. Qin Mu mengangkat tangannya dan mencabut mata ketiga yang berada di antara alisnya. Sebuah gerbang surga pengaruh muncul di belakangnya, dan dia melemparkan matanya melalui gerbang ke Youdu. Wajah-wajah dalam Slaughter Chauldron menatapnya, seorang remaja tanpa mata ketiganya, dan berkata pelan, Ah Chou. Ya, saya Ah Chou. Qin Mu menghapus darah dari dahinya dan tersenyum. Dia terhuyung-huyung ketika keempat dewa langit surga mendekat. Qin Mu tertawa, tangannya mencengkeram jepit rambut Patchwork Celestial Link erat-erat. Dia menunjuk ke ruang di antara alisnya, yang dulunya menampung mata ketiganya tetapi sekarang telah menjadi soket yang dalam dan kosong. Kaisar Langit Kuno, Anda telah menunggu bukannya bergerak. Apakah Anda menunggu saya menjadi putus asa dan akhirnya tunduk kepada Anda? Darah segar masih mengalir keluar dari rongga mata ketiganya, mengalir di kedua sisi hidungnya. Meski begitu, tangannya stabil saat mereka memasukkan jepit rambut Patchwork ke rongga mata kosongnya. Dia tertawa pelan. Aku tidak punya apa-apa tanpa perdamaian abadi. Begitu saya mengaktifkan jepit rambut Celestial Venerable Ling, air dari sungai Celestial akan menyembur keluar untuk menghancurkan tubuh dan kesadaran saya. Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup kembali. Kesadaran yang kuat melonjak dari langit dan bergemuruh di dalam kepalanya. Suara Kaisar Langit Kuno itu dingin dan tanpa emosi. Kamu seharusnya tidak menggali matamu. Anda sekarang ditinggalkan tanpa jiwa dan tidak berguna, tanpa kekuatan untuk menyelesaikan seni ilahi yang mulia Ling. Mengapa saya harus membantu Anda ketika Anda tidak dapat mengambil tubuh jasmani saya? Suaranya menjadi lebih dingin. Kamu berpikir bahwa kamu bisa mengendalikan segalanya,
memberikan dekret kekaisaranku kepada babi hutan iblis hitam, bernegosiasi denganku, menjadikan aku lengan dan bidakmu. Namun, Anda pada akhirnya kekurangan langkah. Apakah Anda ingat Wei Suifeng? Qin Mu tertegun. Komandan kanan pengawal hutan berbulu, Wei Suifeng. Dia biasa memerintahkan resimen yang tepat dari penjaga hutan berbulu atas nama saya. Dia seperti kamu, penuh dengan dirinya sendiri. Suara Kaisar Surga dipenuhi dengan ejekan. Dia sombong seperti kamu. Dia pikir dia bisa menyusup ke aliansi surga dan menipu semua orang. Dia percaya dia bisa melakukan sesuatu untuk batas bawah. Namun, dia tidak bisa membodohi saya karena saya yang menunjuknya sebagai pejabat. Saya melihat melalui dia saat dia memasuki aliansi surga dan segera menangkapnya. Dia juga memahami seni ilahi Celestial Venerable Ling, dan aku telah memerintahkan Dewa Hijau Langit Timur untuk menenggelamkannya di sungai dengan imbalan kapal hantu. Dia tertawa terbahak-bahak. Jika aku bisa menukar dengan kapal hantu, aku bisa menukar tubuh jasmani yang terkunci di bawah sungai Celestial oleh Celestial Venerable Ling. Saya kemudian bisa memaksa permaisuri surgawi dengan tubuhnya. Juga, saya mendapat bantuan Dao leluhur, dan saya bisa membuat hal-hal sulit bagi Putri Pangeran Bumi sebagai cara untuk mengancam Pangeran Bumi. Kenapa aku harus mengandalkanmu? Aku memanfaatkanmu untuk merekonstruksi jiwaku, sekarang ketiga jiwaku lengkap. Saya juga menggunakan Anda untuk melukai parah Yang Mulia Hao, memaksanya untuk kembali ke surga Celestial dan tidak dapat mengganggu alam primordial. Saya bahkan menggunakan Yang Mulia Hao Yang Mulia untuk menyingkirkan Ibu Pertiwi dan memperoleh tubuh jasmaninya. Dengan itu, seluruh alam primordial adalah milikku. Setengah dari alam semesta ini berada di bawah kendali saya. Yang Mulia Mu, apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan saya? Dia adalah pemenang terbesar dari pertempuran untuk alam primordial. Baik itu Qin Mu, makhluk hidup dari alam primordial, pasukan besar para dewa dan iblis dari surga Celestial, 4 dewa dari surga Celestial, atau bahkan bumi pertiwi dan surgawi Mulia Hao, semuanya adalah pionnya. Dia berencana untuk kembali, dan setengah dari alam semesta ini akan menjadi miliknya. Di masa lalu, dia gagal karena dia berada di atas papan, dalam cahaya. Semua orang berkomplot melawannya. Baik itu setengah dewa, bentuk kehidupan setelah awal, atau dewa kuno, mereka semua menginginkannya mati. Sekarang dia dalam kegelapan, siapa yang bisa berkomplot melawan dia? Dia adalah pemenang, satu-satunya dan pemenang terbesar dari pertempuran untuk alam primordial. Qin Mu berkata dengan acuh tak acuh, Dewa Hijau Langit Timur? Dia tepat di belakangku. Mengapa Yang Mulia tidak menanyakan hasil pertukaran? Suara Kaisar Langit menghilang ketika kesadarannya pergi. Dia tampaknya akan bertanya Dewa Hijau Langit Timur, yang mendekati Qin Mu dari timur, bagaimana hasilnya. Setelah beberapa waktu, Qin Mu merasakan kesadaran kembali ke pikirannya. Ini adalah kesadaran Kaisar Surgawi. Namun, itu tidak memiliki obrolan seorang pemenang yang arogan dan tiada henti seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia terdiam. Qin Mu berbicara dengan dingin, Wei Suifeng adalah kakak senior saya. Dia adalah orang yang paling paranoid di bawah langit, serta yang paling jahat. Dia tidak terkendali selama sejuta tahun, tidak mungkin kau bisa mempertahankannya. Keempat dewa langit surga mendekat, mereka bisa menangkap Qin Mu kapan saja, atau membunuhnya sesuka hati. Suara Kaisar Langit terdengar lagi. Namun, itu tidak ada dalam pikiran Qin Mu tetapi dari jauh. 4 dewa, berhenti. Putra Surga Yin, dan yang lainnya berhenti. Mereka mengangkat kepala dan melihat pohon primordial yang subur turun dari langit, menusuk ke jantung alam primordial. Yang Mulia Yu lainnya turun ke bawah bersama dengan pohon primordial, tampak agung dan bermartabat saat tubuhnya memancarkan 10.000 sinar cahaya. Bola akar pohon primordial dengan lembut rileks, akar raksasa membentang dan menggali jauh ke dalam tanah. Saat akarnya menggali di bawah bumi, barisan gunung yang diukur lebih dari 10.000 mil naik ke permukaan. Pemandangan pegunungan yang tampak megah telah diciptakan. Kekuatan hidup yang terkandung di dalam pohon primordial mengisi pegunungan ini dengan flora subur dan hutan lebat, seperti lukisan yang indah. Fenomena aneh ini menunjukkan kekuatan Ibu Pertiwi. Namun, bukan Ibu Pertiwi yang mengendalikan kekuatan ini tetapi Kaisar Langit kuno. Yang Mulia Yu berjalan menghampiri dan memberitahu keempat dewa langit surgawi, kamu diberhentikan. Dia sudah bukan anak Youdu. Qi Xiaoyu dan yang lainnya terpana. Putra Surga Yin berkata, orang ini adalah salah satu dari 3 pahlawan reformasi perdamaian abadi, tubuh Tuan Perdamaian Abadi yang terkenal, dan yang selamat dari era pendiri Kaisar, ia tidak bisa tetap hidup. Yang Mulia Yu meliriknya dan tersenyum ambigu. Yin Chaojin, dia memiliki identitas lain, Yang Mulia Mu. Ekspresi Putra Surga Yin berubah, wajahnya pucat. Yang Mulia Yu berkata dengan acuh tak acuh, Yang Mulia Mu patut dipuji, memberikan ajaran di kolam giok dan memberi manfaat bagi generasi mendatang yang tak terhitung jumlahnya. Berapa banyak orang yang memenuhi syarat untuk membunuhnya? Jika Anda membunuhnya,
Anda akan menderita kekejian. Mundur sekarang, dia sudah tidak berguna. Tanpa jiwa dan hanya roh dan daging, dia bukan lagi tubuh penguasa. Anak surga Yin Linglung. Dia ingin memeriksa Qin Mu dengan hati-hati, tetapi dia merasa bersalah dan tidak berani melakukan kontak mata dengannya. Dia adalah dewa hitam dari surga celestial, sebuah eksistensi di alam kaisar, dan dia memerintah Mingdu dan memiliki kekuasaan atas semua lapisan masyarakat. Namun, ketika dia melakukan kontak mata dengan Qin Mu, dia tidak bisa tidak mengingat apa yang terjadi sejuta tahun yang lalu. Qin Mu, bagaimanapun, tenang. Kaisar Langit Kuno benar karena dia tidak memiliki jiwa dan hanya memiliki embrio roh dan tubuh jasmani. Dia adalah kesadaran yang lahir dari tubuh Qin Feng Qing setelah dia disegel. Sederhananya, bahkan tubuhnya bukan miliknya tetapi untuk Qin Feng Qing. Selama ini, dia hanyalah anak yatim. Anak surga Yin berbalik dan pergi, sementara Qi Xiaoyu menatap Qin Mu untuk beberapa waktu sebelum terbang. Yang Mulia Mu, Tuan Tubuh Qin? Dewa Hijau dan Dewa Putih menggelengkan kepala dan pergi dengan apatis. Dia tidak berguna. Yang Mulia Yu mengangkat Qin Mu di telapak tangannya, memeriksanya dari kiri ke kanan, dan menggelengkan kepalanya. Kamu tanpa jiwa, jadi bagaimana kamu bisa membantuku mendapatkan kembali tubuh badanku? Yang Mulia Mu, saya merasa sangat sulit mempercayai Anda. Qin Mu menyingkirkan jepit rambut patchwork dan duduk di telapak tangannya, dengan dingin berkata, ya, seandainya aku tidak menguasai kesadaran dewa yang abadi, aku bisa mati ketika aku menggali mata ketiga saya, kesadaran saya menyebar. Dapat dimengerti bahwa Yang Mulia khawatir. Namun, Yang Mulia perlu bertaruh. Yang Mulia Yu mengungkapkan senyum. Aku biasanya tidak bertaruh, tapi setelah bertemu denganmu, aku sadar bahwa aku membuat taruhan yang benar. Ancaman terhadap surga celestial dan aliansi surga sangat rendah, turunnya senjata ilahi terkuat ke batas bawah hanyalah pemisahan manfaat dari surga celestial. Beberapa mendapat Youdu, beberapa mendapat Suandu, beberapa mendapat reruntuhan besar, dan beberapa mendapat 4 kutub surgawi. Bagi saya sendiri, saya merebut kembali alam primordial dari tangan Yang Mulia Hao. Di masa depan, saya akan mendapatkan lebih banyak lagi. Qin Mu terengah-engah dan memaksakan senyum. Yang Mulia memiliki alam primordial. Kalau begitu, kedamaian abadi. Aku tidak akan menghancurkan perdamaian abadi, aku sudah berjanji padamu itu. Yang Mulia Yu tersenyum tipis. Kata-kataku masih benar, dan aku tidak akan mengingkari. Kekuatan alam primordial terlalu beragam dan rumit, sehingga sangat sulit untuk memerintah. Aku akan memberikan tempat kecil pada orang-orangmu. Membiarkan mereka hidup juga merupakan keutamaan surga untuk mencintai semua makhluk hidup. Lagi pula, akulah surga. Qin Mu menghela nafas lega. Namun, reformasi perlu dihentikan, dan pemimpin ketiga pahlawan reformasi perdamaian abadi perlu dibunuh dan diarak di tahap eksekusi dewa. Kalau tidak, di mana prestise langit surgawi? Yang Mulia Yu memandang wajahnya dan tersenyum. Kamu bisa hidup, orang-orang dari perdamaian abadi bisa hidup. Peta langit baru akan mencakup seluruh alam primordial. Ini adalah masa depan yang saya rencanakan untuk berikan kepada orang-orang perdamaian abadi dan alam primordial. Hati Qin Mu sedang tenggelam. Masa depan yang sangat tanpa harapan yang dicakup oleh peta langit. Kaisar Yan Feng dan pengajar imperial perdamaian abadi akan menjadi persembahan korban untuk mengakhiri reformasi perdamaian abadi. Masih ada kekuatan di dalam alam primordial yang perlu ditekan dan ditundukkan, seperti Mahakala, Crimson Light Son of God, dan Feng Du. Yang Mulia Yu menurunkannya dan tertawa. Temanmu ada di sini untukmu, pergi bersamanya. Qin Mu melihat Kuezi berlari ke arahnya, secepat angin dan kilat, ketakutan dan kepanikan jelas tertulis di seluruh wajahnya yang keriput. Dia tampak seolah-olah telah mengambil keputusan dan mengumpulkan cukup keberanian untuk menyerang Qin Mu dan Yang Mulia Yu. Kuezi adalah yang paling pemalu di desa Daksu. Namun, untuk menyelamatkan Qin Mu, dia rela mengorbankan hidupnya. Yang Mulia Yu tertawa dan terbang. Kakek Kuezi. Qin Mu tersenyum saat melihat pria tua yang mendekat. Aku baik-baik saja, aku lelah. Jangan katakan apapun. Kuezi menggendongnya dengan punggung dan berlari sekuat tenaga ke arah timur. Dia merasakan darah hangat mengalir di punggungnya ke dadanya, dan napas Qin Mu menjadi lebih lemah. Kakek Kuezi, aku ingat ketika aku masih kecil, setiap kali nenek memberi saya kepada orang-orang di luar desa, Anda akan mencuri saya kembali. Darah tidak akan berhenti keluar dari mulut Qin Mu, dan suaranya semakin lembut. Saya awalnya tidak ingin mengingat kembali kejadian-kejadian sejak saya masih muda. Saat itu, saya hanya lemah kesadaran tubuh ini. Tiba-tiba saya memikirkannya sekarang. Saya hanya kesadaran yang lahir dari tubuh ini. Ketika saya perlahan-lahan tumbuh, saya dapat mengingat banyak hal. Jangan katakan apa-apa. Mata Kuezi melebar, dan dia berlari secepat yang dia bisa. Muer, jangan katakan apa-apa. Saya akan membawa Anda untuk melihat tabib. Tabib sialan, mengapa Anda masih tidak di sini? Kecepatan saya terlalu lambat?
Dia berlari dengan sekuat tenaga dan kelelahan sampai-sampai dia merasa ingin muntah darah. Qin Mu, yang berada di punggungnya, diam, menyebabkan Kuezi khawatir lagi. Muer, bicara padaku. Jangan tidur. Muer? Qin Mu membuka matanya dan melihat ke depan dengan grogi. Burung pipit naga terbang dan menari di langit. Yan Qiling bersama naga Qilin, berdiri di punggung naga pipit.